Bab 3186 The Furious by Li Luo. Begitu lipan beracun yang melahap jiwa masuk ke tubuh Chu Feng, ia segera mulai melepaskan racunnya, yang segera menyebar ke seluruh tubuh Chu Feng. Saat racun menyebar, pembuluh darah hitam muncul di tubuh Chu Feng. Dalam sekejap, pembuluh darah menutupi tubuh Chu Feng sepenuhnya. Pada saat itu, Chu Feng mengepalkan giginya dengan erat, meskipun dia tidak berteriak kesakitan. Ekspresinya yang sengit mengungkapkan bahwa dia saat ini menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Terus dan tahan. Ini hanya permulaan. Kamu tidak akan bisa bertahan lebih lama. King Yu Ruiz mencibir sambil menatap Chu Feng. Tidak lama setelah King Yu Ruiz mengatakan kata-kata itu, vena multiwarna mulai muncul di tubuh Chu Feng. Itu bukan vena berpola biasa. Sebaliknya, mereka beracun. Racun itu tidak hanya memasuki daging Chu Feng, tetapi juga memasuki jiwanya. Rasa sakit Chu Feng menderita peningkatan berlipat ganda. Akhirnya, Chu Feng tidak bisa menahan rasa sakit dan mulai mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Melihat Chu Feng seperti itu, klan Qian Feather Monstrous akhirnya menunjukkan senyum puas. Ini terutama berlaku untuk King Yu Fengming. Dia ingin merawat Chu Feng sepanjang waktu. Namun, mereka gagal merawat Chu Feng sebelumnya karena Bai Li Luo. Dan sekarang, Chu Feng akhirnya jatuh ke tangan mereka. Selanjutnya, dia berteriak dan berguling-guling kesakitan. Melihat itu, King Yu Fengming merasa seolah-olah dia akhirnya membalas dendam. Bai Li Luo, ada apa denganmu? Adikmu yang disebut sedang menderita seperti ini. Apakah kamu masih tidak akan menunjukkan dirimu? Mungkinkah kamu akan membiarkan dia terus menderita seperti ini? Tiba-tiba, King Yu Ruiz mulai berteriak keras. Ternyata dia benar-benar berencana untuk memikat Bai Li Luo dengan jeritan kesakitan Chu Feng. Dia tahu bahwa Bai Li Luo dalam pelatihan tertutup. Jika Bai Li Luo tiba-tiba berhenti pada saat seperti ini, dia pasti akan menderita serangan balasan. Tidak ada gunanya. Pada saat itu, Chu Feng mengepalkan giginya, secara paksa menanggung siksaan yang menyedihkan, dan mengeluarkan cemoohan yang sangat lemah pada King Yu Ruiz. Pembentukan penyembunyian Chu Feng telah mengatur tidak hanya menyembunyikan Bai Li Luo, tetapi juga mengisolasi semua suara dari luar. Dengan demikian, Bai Li Luo tidak bisa mendengar percakapan dari Chu Feng dan yang lainnya. Chu Feng, kamu tidak mungkin benar-benar berpikir bahwa aku tidak akan dapat menemukan di mana Bai Li Luo hanya karena kamu menolak untuk memberitahuku, kan? Selama aku ingin menemukannya, aku akan dapat menemukannya. Namun, Chu Feng, orang yang ingin aku rawat lebih sekarang adalah kamu. Aku akan membuatmu mati saat kamu meninggalkan alam kultivasi bela diri leluhur ini. Bahkan di sini, kamu hanya bisa menjadi orang gila. Adapun ini, itu konsekuensi kamu untuk menolak bersulang, hanya untuk dipaksa untuk minum kehilangan. Setelah King Yu Ruiz selesai mengucapkan kata-kata itu, dia mengeluarkan 10 senti pedes beracun yang melahap jiwa lagi. 10 senti pedes beracun yang melahap jiwa semua dilemparkan ke tubuh Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar tidak dapat menahan rasa sakit, dan mulai menjerit dan melolong sedih. Jeritannya seperti guntur saat beresonansi melalui istana bawah tanah. Seseorang dari klan Qian Feather Monstrous berjalan ke arah King Yu Ruiz dan berkata kepadanya, "Kakak Ruiz, Anda benar-benar melepaskan banyak lipan beracun yang melahap jiwa sekaligus. Itu terlalu menyia-nyiakan, bukan? Lagi pula, orang-orang jiwa yang melahap beracun lipan adalah barang yang sangat mahal." Petik 2. Bagaimanapun, Chu Feng ini adalah putra Chu Xuanyuan. Tekadnya lebih kuat daripada orang biasa. Satu lipan beracun yang melahap jiwa mungkin benar-benar tidak cukup untuk berurusan dengannya. Namun, karena aku sudah melakukannya, aku harus membuatnya mati total. Kalau tidak, jika ayah dari dia mengetahui bahwa dia mati oleh tanganku, itu mungkin benar-benar menjadi agak merepotkan, kata King Yu Ruiz. Kakak Ruiz, apakah itu ayah Chu Feng benar-benar kuat? Banyak Qian Feather Monstrous Clansmen bertanya. Aku belum pernah bertemu dengannya sendiri. Namun, menurut rumor, dia sangat kuat. Kemungkinan orang yang kuat seperti itu tidak pernah muncul di Ancestral Martial Starfield sebelumnya. Meskipun aku tidak tahu apa yang dia alami untuk memungkinkannya dipenjara oleh Chu Heavenly Clan belaka. Jika seorang jenius kaliber itu benar-benar marah, siapa yang tahu hal seperti apa yang akan dia lakukan, kata King Yu Ruiz. Mendengar apa yang dikatakan King Yu Ruiz, Qian Feather Monstrous Clansmen semuanya, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mengungkapkan pandangan malu-malu di wajah mereka. Bagaimanapun, King Yu Ruiz adalah orang dengan prestise paling tinggi di antara mereka. Karena itu, mereka sangat percaya pada penilaiannya. Merasa malu-malu, orang banyak bertanya, dalam hal ini, Kakak Ruiz, apakah Anda dapat menjamin bahwa Chu Feng akan menjadi gila mulai hari ini, dan akan segera mati setelah meninggalkan ranah kultivasi bela diri ancestral?
Karena kita telah memutuskan untuk membunuhnya, kita harus kejam. Aku memang tidak dapat menjamin apapun dengan satu lipan beracun yang melahap jiwa. Namun, dengan 11 dari mereka, bahkan Kaisar Surgawi tidak akan bisa menyelamatkannya. King Yu Ruiz berbicara dengan percaya diri. Aku tidak tahu apakah Kaisar Langit akan bisa menyelamatkan Chu Feng. Namun, Kaisar Langit tidak akan bisa menyelamatkan kalian semua. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Klan Qian Feather Monstrous berbalik ke arah suara itu. Segera, cahaya yang menyilaukan mulai bersinar dari arah itu. Ketika cahaya itu mulai bersinar, seluruh istana bawah tanah diterangi dengan terang olehnya. Orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous mampu melihat dengan jelas sosok yang berdiri di kejauhan. Setelah melihat orang itu, rasa takut segera menutupi King Yu Ruiz dan wajah klan Qian Feather Monstrous lainnya. Bahkan, banyak orang menggigil ketakutan. Alasan untuk itu adalah karena orang itu tidak lain adalah Bai Liluo. Selain itu, Bai Liluo saat ini tidak lagi tampak menggemaskan seperti sebelumnya. Pada saat itu, kemarahan memenuhi wajah kecilnya. Ini terutama benar untuk matanya yang cantik. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Bai Liluo saat ini hanya mirip dengan setan. Dia sangat menakutkan. Bab 3187 menghancurkan semua orang. Bai Liluo, kamu, bukankah seharusnya? King Yu Ruiz memiliki ekspresi yang sangat ketakutan saat dia melihat ke arah Bai Liluo, yang tiba-tiba muncul. Menurut pengetahuannya, Bai Liluo dalam pelatihan tertutup. Jika dia terganggu setiap saat selama pelatihan tertutup, dia akan menderita cedera serius. Namun, apakah Bai Liluo sebelum dia menyerupai seseorang yang terluka parah? Bai Liluo benar-benar mengabaikan King Yu Ruiz. Sementara orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous benar-benar ketakutan dan menggigil ketakutan, Bai Liluo mengatur formasi roh yang menyelimuti Chu Feng. Formasi roh yang dia atur segera berasimilasi ke dalam tubuh Chu Feng dan mulai menentang sentipedes beracun yang melahap jiwa dalam dirinya. Pada saat itu, ekspresi rasa sakit di wajah Chu Feng sangat lega. Aku awalnya tidak berencana untuk membunuh kalian semua. Kamu yang telah memaksaku untuk melakukannya. Akhirnya, Bai Liluo mengalihkan pandangannya ke King Yu Ruiz dan yang lainnya. Saat berikutnya, dengan pemikiran dari Bai Liluo, ledakan seperti petasan mulai terdengar. Pada saat itu, bahkan Chu Feng, yang masih menderita siksaan dari lipan beracun yang melahap jiwa, memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Alasan untuk itu adalah karena semua orang dari klan Qian Feather Monstrous dihancurkan dan jiwa mereka hancur. Mereka semua mati. Dalam realem Martial Cultivation Realm, tempat di mana seseorang tidak bisa membunuh orang lain, Bai Liluo sebenarnya berhasil membunuh semua orang dari klan Qian Feather Monstrous dengan satu pikiran. Setelah membunuh semua orang dari klan Qian Feather Monstrous, Bai Liluo, dengan ekspresinya masih sepenuhnya tenang, berjalan ke Chu Feng. Dia memutar matanya ketika melihat Chu Feng dan berkata, "Apakah kamu bodoh? Mengapa kamu tidak memanggil kakak perempuan secara langsung? Mengapa kamu bersikeras mengambilnya sendiri? Apakah kamu tahu bahwa jika lipan beracun itu benar-benar berasimilasi ke dalam jiwamu setelah masuk ke tubuhmu, bahkan aku tidak akan bisa menyelamatkanmu?" Petik 2. Bukankah kamu yang menyuruhku untuk melindungimu? Mengapa kamu mulai menyalahkan aku sekarang? Chu Feng bertanya. Sementara aku memberitahumu untuk melindungiku. Itu dalam kondisi pra bahwa kamu melindungi keselamatanmu sendiri. Mengapa kamu mencoba untuk pamer ketika menghadapi orang-orang yang tidak bisa kamu tangani? Bai Liluo berbicara dengan nada agak menyalahkan. Tapi, Chu Feng ingin membantahnya. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Bai Liluo memotongnya. Cukup, diam saja. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Bai Liluo menatap tajam ke arah Chu Feng lagi. Kemudian, dia mulai mengoperasikan pembentukan roh yang telah dia asimilasi dengannya. Saat Bai Liluo mengoperasikan pembentukan roh itu, kelabang beracun yang ada di dalam tubuh Chu Feng dipaksa keluar satu demi satu. Mungkin karena mereka telah gagal dalam asimilasi mereka dengan jiwa Chu Feng, lipan beracun yang melahap jiwa segera meninggal setelah meninggalkan tubuh Chu Feng. Apakah makhluk beracun ini diciptakan oleh para spiritualis dunia? Chu Feng bertanya. Bai Liluo mengangguk. Tiba-tiba, ekspresi Bai Liluo berubah. Kemudian, dia menyemprotkan seteguk darah. Tubuh Bai Liluo menjadi sangat lemah. Bahkan, tubuhnya bahkan mulai memancarkan cahaya aneh. Secara umum, itu adalah tanda kekuatan dan kekuatan bagi seorang kultivator bela diri untuk dapat memancarkan cahaya dari tubuh mereka. Namun, cahaya yang dipancarkan Bai Liluo saat ini adalah indikasi kesehatannya yang lemah. Gadis, kamu menerima serangan balasan? Karena Chu Feng, bagaimanapun juga,
Seorang spiritualis dunia jubah Markus yang ditinggikan. Ia dapat mengatakan dari pandangan sekilas bahwa Bai Liluo menderita serangan balik. Selanjutnya, Chu Feng menyadari bahwa serangan Bai Liluo pasti disebabkan oleh gangguan paksa dari pelatihan pintu tertutupnya. Tapi, dengan pembentukan roh yang Chu Feng telah atur sebelumnya, seharusnya tidak mungkin bagi klan Qian Feather Monstrous untuk menemukannya. Jadi, pasti dia yang menemukan bahwa situasinya salah, dan secara paksa menghentikan pelatihannya sendiri. Memikirkan semua ini, Chu Feng berkata kepada Bai Liluo, "Mengajar aku, kaulah yang benar-benar bodoh. Jika aku tidak menyelamatkanmu, kamu pasti sudah mati," kata Bai Liluo. "Sudah cukup, tutup saja mulutmu." Saat Chu Feng berbicara, dia mulai mengatur pembentukan roh untuk membantu meringankan rasa sakit dari serangan balasan yang diderita Bai Liluo. "Wah, kamu," Bai Liluo sedikit marah. Namun, ketika dia melihat ekspresi yang sangat serius di wajah Chu Feng saat dia merawat luka-lukanya, dia benar-benar berhenti memarahi dirinya. Tidak hanya itu, dia juga tersenyum. Senyumnya sangat indah, dan memiliki pesona yang luar biasa. Itu sama sekali tidak menyerupai senyum seorang gadis kecil. Setelah itu, Bai Liluo mulai fokus merawat lukanya. Melalui perlakuan kooperatif mereka, kulit Bai Liluo menjadi jauh lebih baik. Cahaya aneh itu juga menghilang. "Kalau begitu, jangan khawatir tentang itu lagi. Aku baik-baik saja sekarang," Bai Liluo berkata kepada Chu Feng sambil tersenyum setelah berdiri. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa, namun, dia memiliki ekspresi yang agak rumit di matanya. Chu Feng tahu bahwa Bai Liluo hanya tampak baik-baik saja di permukaan. Serangannya sangat serius. Kemungkinan, dia tidak akan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu singkat. Selain itu, serangan balasannya akan sering menyala. Adapun semua ini, itu disebabkan olehnya. "Wos." Bai Liluo melambaikan lengan bajunya dan mengumpulkan semua karung kosmos dan harta karun dari klan Qian Feather Monstrous. Semua itu memiliki jejak klan Qian Feather Monstrous pada mereka. Tidak mungkin untuk menghapusnya. Jadi, aku tidak bisa membaginya denganmu. Kalau tidak, mereka akan membuat masalah untukmu. Jangan salahkan kakak perempuan karena memikul semuanya untuk diriku sendiri. Bai Liluo menatap Chu Feng dan tersenyum tipis. Kemudian, dia menempatkan semua harta itu ke dalam kosmosaknya. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu bisa memberitahu aku apa kamu sekarang?" Chu Feng tidak punya pilihan selain bertanya. Dia tidak sabar untuk tahu tentang asal-usul Bai Liluo. Alasan untuk itu adalah karena Bai Liluo sangat mengejutkannya setiap kali dia mengungkapkan kekuatannya. Ini terutama benar barusan. Setelah Bai Liluo melanggar formasi defensif Realm Cultivation Martial Ancestral untuk langsung melenyapkan klan Qian Feather Monstrous, Chu Feng menyimpulkan bahwa asal-usul Bai Liluo pasti bukan masalah kecil. Kekuatan yang dia miliki kemungkinan tidak terbayangkan. Katakanlah, adik laki-laki, bukankah kakak perempuan sudah mengatakan bahwa dia akan memberitahumu tentang hal itu di masa depan? Ini masih bukan waktu untuk memberitahumu. Petik 2. Jangan cemas. Ketika waktunya tepat, kakak perempuan pasti akan memberitahu Anda asal-usulnya, kata Bai Liluo kepada Chu Feng. Kalau begitu, apakah kamu tahu bagaimana Qian Feather Monstrous Clansman berhasil menemukanmu? Alasan Chu Feng bertanya itu karena dia merasa sangat mencurigakan bahwa klan Qian Feather Monstrous dapat menemukan mereka. Selanjutnya, mereka jelas disegel oleh Bai Liluo sebelumnya. Namun, mereka dapat melarikan diri dan menemukan mereka. Ini membuatnya semakin mencurigakan. Yang mengatakan, Bai Liluo belum menginterogasi Qian Feather Monstrous Clansman tentang masalah ini. Sebaliknya, dia langsung membunuh mereka. Chu Feng merasa bahwa Bai Liluo mungkin sudah memiliki beberapa tebakan di benaknya. Jangan khawatir tentang itu. Jadi bagaimana jika mereka menemukan saya? Pada akhirnya, bukankah mereka mati? Bai Liluo mengerutkan bibirnya dengan tidak setuju. Namun, Chu Feng melihat sedikit keraguan dalam tatapan Bai Liluo sebelum dia berbicara. Keraguan itu mengungkapkan bahwa Bai Liluo tidak sepenuhnya tidak peduli tentang bagaimana klan Qian Feather Monstrous berhasil menemukannya. Mungkin dia sudah tahu alasan mengapa mereka menemukannya, tetapi sengaja menyembunyikannya dari Chu Feng. Yang mengatakan, Chu Feng tidak terus menekan subjek. Bai Liluo memiliki banyak rahasia. Jika dia tidak ingin memberitahu Chu Feng tentang mereka, tidak ada yang bisa dilakukan Chu Feng. Setidaknya ada satu hal yang pasti Chu Feng. Bai Liluo bukan ancaman baginya saat ini. Setelah itu, Bai Liluo membawa Chu Feng keluar dari istana bawah tanah. Selanjutnya, dia menyegel pintu masuk menggunakan formasi roh. Baiklah, adik laki-laki Chu Feng, kakak perempuan memiliki sesuatu untuk diurus.
Jadi, saya akan mengambil cuti saya terlebih dahulu. Petik 2. Kakak perempuan akan datang dan menemuimu beberapa waktu kemudian. Setelah mengatakan itu, Bai Liluo langsung pergi. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang. Bahkan sekarang, Chu Feng tidak tahu apa sebenarnya kultivasi Bai Liluo. Bahkan setelah Bai Liluo telah pergi selama beberapa waktu, Chu Feng masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Chu Feng masih merenung. Dia berpikir dan membuat dugaan tentang asal-usul Bai Liluo. Sayangnya, dengan pemahamannya tentang alam budidaya bela diri leluhur, Chu Feng tidak bisa menentukan apa asal-usul Bai Liluo. Dia juga tidak tahu bagaimana dia bisa memiliki kekuatan luar biasa. Setelah merenung tidak berhasil, Chu Feng memutuskan untuk menyelidiki daerah tersebut. Dia ingin melihat apakah dia bisa menemukan petunjuk mengenai asal-usul Bai Liluo di sana. Chu Feng memeriksa sekeliling dengan mata langitnya untuk waktu yang sangat lama. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun. Meskipun Chu Feng tahu betul bahwa tempat itu adalah tanah pemeteraian yang berisi banyak rahasia, Chu Feng tidak bisa melihat melalui itu. Tampaknya bahwa alam kultivasi bela diri leluhur ini bahkan lebih luar biasa daripada yang saya pikirkan. Petik 2. Chu Feng mendarat di puncak gunung dan menatap pegunungan luas dan tak terbatas yang mengelilinginya. Dia memiliki perasaan tidak berdaya di hatinya. Tak berdaya jika bukan karena fakta bahwa dia tidak berdaya. Tidak mungkin baginya untuk tidak mendapatkan apapun di tempat seperti itu. Chu Feng, monster itu Bai Liluo mengeksploitasi kamu. Petik 2. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu adalah suara siluet hitam yang aneh itu. Siapa ini? Siapa yang berbicara kepada saya? Petik 2. Chu Feng melihat sekeliling. Namun, dia tidak dapat menemukan siapapun yang mengatakan. Bayangan hitam itu tidak jauh dari Chu Feng sama sekali. Itu hanya bahwa Chu Feng tidak dapat melihatnya. Siapa saya ini tidak penting. Yang penting adalah bahwa suatu hari Bai Liluo akan membunuhmu dan semua temanmu. Bahkan, dia akan menghancurkan seluruh Starfield Martial Ancestral, kata bayangan hitam itu. Kenapa aku harus percaya padamu? Chu Feng mengerutkan kening. Kemudian, dia bertanya. Klan Qian Feather Monstrous. Mereka dibawa ke sini oleh Anda kan? Chu Feng waspada. Dia telah menyadari bahwa orang ini yang dia tidak bisa lihat memiliki kekuatan melebihi kekuatannya. Meskipun dia hanya berbicara beberapa kata kepada Chu Feng, dia telah mengungkapkan fakta bahwa dia ingin menjaga Bai Liluo. Memang, akulah yang memimpin mereka ke sini. Saya pikir mereka akan bisa menghilangkan Bai Liluo. Saya tidak pernah berharap bahwa Bai Liluo menjadi jauh lebih kuat sekarang. Chu Feng, satu-satunya orang yang bisa menghilangkannya sekarang adalah kamu, kata bayangan hitam itu. Kenapa aku harus melenyapkannya? Dibandingkan dengan Anda, saya lebih bersedia mempercayainya, kata Chu Feng. Jika kamu mempercayainya, kamu akhirnya akan menyesalinya. Apakah Anda belum mengalami betapa menakutkannya dia? Dia mampu mengabaikan aturan tidak dapat membunuh orang lain di tempat ini. Mampu mengabaikan kekuatan pembentukan roh itu dan langsung membunuh orang lain. Di alam kultivasi martial ancestral ini, dia satu-satunya orang yang mampu melakukan itu. Masih bisakah kau katakan betapa menakutkannya dia? Suara siluet hitam itu berubah cemas. Apa yang dikatakan siluet hitam itu persis apa yang dipikirkan Chu Feng. Memang, Bai Liluo memiliki kekuatan yang menakutkan. Paling tidak, dia mampu mengabaikan formasi pelindung di alam kultivasi martial ancestral. Itu sendiri adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Aku merasa bahwa dirimu cukup kuat. Mengapa kamu tidak pergi dan merawatnya secara langsung? Tanya Chu Feng. Jika aku cocok untuknya, aku tidak akan mencari bantuanmu. Namun, jika Anda bersedia membantu saya akan membantu Anda menghilangkannya, kata siluet hitam itu. Kata-katamu hanya klaim kosong, tidak peduli bagaimana Anda menggambarkannya. Berdasarkan interaksi saya sendiri dengannya, saya tidak pernah menyaksikannya sebagai individu yang jahat atau jahat. Sebaliknya, saya hanya menyaksikan sisi baiknya. Bahkan, dia bahkan menyelamatkan hidupku. Petik 2. Jadi, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya tidak akan mengikuti instruksi Anda. Petik 2. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melonjak ke langit. Meskipun Chu Feng juga ingin tahu tentang asal-usul Bai Liluo, dia tidak akan pergi dan merawatnya hanya karena kata-kata dari orang yang asal-usulnya meragukan. Namun, tepat setelah Chu Feng melonjak ke langit, angin puyuh hitam muncul di hadapannya dan benar-benar menyelimutinya. Pada saat itu, Chu Feng bereaksi seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan. Dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali, dan hanya bisa mengikuti angin puyuh dan berputar dengan cepat. Orang ini, apakah dia mencoba membunuhku untuk membungkamku atau bagaimana? Meskipun Chu Feng tidak dapat memverifikasi seberapa kuat lawannya,
ia dapat mengatakan bahwa lawannya sangat kuat. Chu Feng merasa bahwa jika lawannya menginginkannya, ia akan dapat membunuh Chu Feng setiap saat. Chu Feng merasakan ancaman kematian. Tampaknya lawannya memiliki jenis kekuatan yang sama dengan Bai Li Luo. Kekuatan untuk mengabaikan formasi pelindung dari wilayah budidaya bela diri leluhur dan membunuh orang-orang di dalamnya. Pada saat itu, Chu Feng yakin bahwa orang misterius itu pasti memiliki hubungan yang luar biasa dengan Bai Li Luo. Selanjutnya, Bai Li Luo harus tahu keberadaannya. Chu Feng, aku benar-benar tidak memiliki niat jahat. Saya tidak ingin melihat Anda dieksploitasi oleh Bai Li Luo dan menyebabkan kematian lebih banyak orang. Demi membuat Anda menyadari kebenaran, saya tidak punya pilihan selain mengambil langkah-langkah darurat. Petik 2. Pada saat Chu Feng merasa hidupnya tidak lagi di tangannya, suara siluet hitam itu terdengar lagi. Dia tampaknya tidak memiliki niat untuk merawat Chu Feng. Sebaliknya, nadanya tampaknya sedikit meminta maaf. Selama periode waktu ini, angin puyuh hitam yang dibentuk oleh siluet hitam itu mulai terbang dengan cepat di udara. Tempat di mana angin puyuh hitam bergerak menuju tepat adalah arah yang ditinggalkan Bai Li Luo. Bab 3189 Identitas Sejatinya. Angin puyuh hitam terbang melewati langit. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan jika tidak disembunyikan, akan sangat sulit bagi orang lain untuk menyadarinya. Kekuatannya sama sekali tidak lebih lemah dari Bai Li Luo. Itu melampaui semua orang di wilayah timur. Di dalam angin puyuh hitam, Chu Feng hanya merasa benar-benar pusing, dengan lingkungannya berubah tanpa henti. Bahkan kemampuan persepsinya menjadi sangat lemah. Setelah lama berlalu, Chu Feng akhirnya mendapatkan kembali kebebasannya dari angin puyuh. Kaki Chu Feng mendarat di tanah. Dia menemukan bahwa dia berdiri di gurun terpencil yang terbentang sejauh mata memandang. Panas tempat ini sangat panas. Jika daerah terlarang Ice Seal begitu dingin sehingga bahkan pembudidaya bela diri merasa itu tidak tertahankan, maka tempat ini sangat panas sehingga bahkan pembudidaya bela diri akan merasa itu tidak tertahankan. Berada di sini, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi terkagum-kagum dengan kekaguman pada bagaimana ranah kultivasi marsial leluhur ini dipenuhi dengan tempat-tempat menakjubkan. Itu tidak mengherankan bahwa tempat ini disebut alam budidaya bela diri leluhur. Tempat ini benar-benar akan membuat marah para pembudidaya bela diri di dalam. Yang mengatakan, tidak ada waktu bagi Chu Feng untuk mengagumi hal-hal ini. Lagi pula, dia secara paksa dibawa ke sini. Lebih jauh lagi, dia bahkan tidak tahu siapa yang telah menculiknya dan membawanya ke sini. "Mengapa kamu membawa saya ke sini?" tanya Chu Feng. "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa mempercayai kata-kataku? Saya sekarang akan meminta Anda secara pribadi menyaksikan identitas sejati Bai Li Luo," kata siluet hitam itu. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng bergerak. Siluet hitam berbicara dengan sangat percaya diri. Seolah-olah dia punya bukti untuk menunjukkan betapa berbahayanya Bai Li Luo. "Tunggu aku." Siluet hitam itu berbicara lagi. Setelah dia mengatakan kata-kata itu, meskipun Chu Feng tidak dapat melihat siluet hitam, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia telah pergi. "Ikuti aku." Tidak lama kemudian, suara siluet hitam itu terdengar lagi. Kali ini, Chu Feng bisa melihat siluet hitam di depannya. Itu dia. Chu Feng mengerutkan kening saat dia melihat keberadaan seperti bayangan di depannya. Chu Feng merasa bahwa dia tidak melihat seseorang, tetapi iblis. Meskipun Chu Feng merasa bayangan hitam ini sangat tidak bisa dipercaya, Chu Feng masih mengikutinya. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng ingin tahu persis trik apa yang dimainkan siluet hitam ini. Selain itu, Chu Feng tidak punya pilihan selain mengikutinya. Bagaimanapun, dia secara paksa dibawa ke sini oleh siluet hitam itu. Setelah berjalan sebentar, riak seperti air tiba-tiba muncul di depan siluet hitam. Chu Feng tahu bahwa itu adalah pembentukan roh. Setelah siluet hitam melewati riak, dia menghilang. Mengikutinya, Chu Feng juga melewati riak-riak. Setelah melakukannya, Chu Feng menemukan bahwa ia telah memasuki desa pegunungan. Desa pegunungan ini sangat besar. Bangunan dan rumah di sini tidak cantik. Namun, mereka sangat indah. Daripada menyebutnya desa pegunungan, akan lebih cocok untuk menyebut tempat ini sebagai kota. Namun, tempat ini sangat sunyi. Hanya ada 19 orang yang tersebar di seluruh desa. Tidak. Tepatnya, mereka bukan manusia. Bukan manusia. Meskipun mereka memiliki penampilan yang sama dengan manusia, Chu Feng bisa merasakan aura mereka. Aura yang mereka pancarkan bukan milik manusia. Orang-orang di dalam desa gunung bukanlah manusia, juga bukan binatang buas. Jika seseorang harus menggambarkannya, aura di tubuh mereka lebih mirip dengan keanehan alami.
Chu Feng sebenarnya juga tidak yakin apakah 19 individu yang tampak manusia ini adalah keanehan alami atau tidak. Namun, Chu Feng merasa bahwa mereka telah kehilangan akal. Meskipun mereka berpakaian sangat bagus, mereka bergerak di desa ini seperti sekelompok mayat berjalan. Tempat macam apa ini? Siapa mereka? Chu Feng bertanya siluet hitam itu. Mereka bisa dikatakan anak-anak dari Realem Martial Cultivation Realem ini. Jawab siluet hitam itu. Anak-anak, ekspresi Chu Feng berubah. Alam kultivasi martial ancestral adalah tempat yang terdiri dari formasi roh yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa bentukan roh perlu mendapatkan dukungan dari benda-benda eksternal. Adapun benda-benda eksternal, mereka akan menjadi harta karun alami, keanehan alami. Petik 2. Beberapa keanehan alami memiliki kecerdasan dan dapat berbentuk manusia, karena kenyataan bahwa mereka terikat erat dengan formasi roh Realem Martial Cultivation Martial. Mereka memperoleh status khusus di Realem Cultivation Martial Cultivation. Petik 2. Di dalam Realem Cultivation Martial Ancestral ini, mereka praktis abadi dan tidak bisa dihancurkan. Mereka akan dapat hidup selamanya di tempat ini. Petik 2. Adapun keanehan alami ini, meskipun mereka telah mengambil bentuk manusia, mereka tidak terlalu kuat dan juga memiliki sifat pemalu. Karena itu, mereka telah memutuskan untuk bersembunyi di tempat ini, dan tidak menghubungi orang luar. Petik 2. Tempat ini bisa dikatakan sebagai surga mereka. Petik 2. Adapun Bai Liluo, dia juga salah satu dari mereka. Petik 2. Tidak. Tepatnya, dia adalah monster. Itu karena alasan mengapa keanehan alami ini berakhir seperti ini adalah semua karena Bai Liluo, kata bayangan hitam itu. Mengapa kamu mengatakan bahwa dia monster? Apakah itu karena dia berbeda dari keanehan alami ini dan memiliki kekuatan yang sangat besar? Tanya Chu Feng. Jika hanya itu yang ada di sana, dia tidak bisa dianggap berbahaya, dan tidak akan dianggap sebagai monster. Ikuti aku. Petik 2. Siluet hitam mulai membimbing Chu Feng lagi. Chu Feng juga mengikutinya. Mereka berjalan sebentar sebelum tiba di makam. Ini adalah satu-satunya makam di seluruh desa. Melihat makam itu, mata Chu Feng mulai berkedip-kedip. Alasan untuk itu adalah karena batu nisan itu diukir dengan nama Bai Liluo. Petik 1. Chu Feng bisa melihat melalui makam. Berbaring di dalam peti mati adalah seorang wanita. Dia tampaknya berusia 20-an, dan memiliki penampilan yang sangat halus dan cantik seperti yang ada di langit surgawi. Meskipun dia sudah mati selama bertahun-tahun, tidak ada jejak pucat di wajahnya. Sebaliknya, dia tampaknya hanya tidur. Siapa dia? Tanya Chu Feng. Dia adalah Bai Liluo asli. Jawab bayangan hitam itu. Dia adalah Bai Liluo, kalau begitu. Siapakah Bai Liluo yang aku tahu? Tanya Chu Feng. Bai Liluo yang kamu kenal saat ini sedang berlatih di bawah tanah. Bayangan hitam menunjuk ke bawah. Maksudmu dia ada di sini sekarang? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng buru-buru melihat ke bawah dengan mata langitnya. Percuma saja, dengan kekuatan Anda tidak akan bisa menembus formasi roh terkuat Realem Martial Cultivation Martial. Anda tidak akan dapat melihat apapun, kata bayangan hitam itu. Benar saja. Itu seperti bayangan hitam yang dikatakan. Meskipun Chu Feng menggunakan mata langitnya, dia hanya bisa melihat sejumlah besar tanah dan tidak ada yang lain. Apa yang terjadi? Bisakah Anda memberitahu saya tentang itu? Tanya Chu Feng. Jangan cemas. Bagaimanapun, saya telah membawa Anda ke sini untuk mengatakan yang sebenarnya, dan mengungkapkan identitas aslinya, kata siluet hitam itu. Setelah itu, bayangan hitam mulai menceritakan kisah desa dan Bai Liluo ke Chu Feng. Penduduk desa itu semua keanehan alami. Karena fakta bahwa mereka telah dibesarkan di alam budidaya bela diri leluhur, mereka mampu merasakan keanehan alami lainnya yang terbangun. Lebih jauh lagi, setiap kali mereka merasakan bahwa keanehan alami akan segera bangkit, mereka akan segera menemukan keanehan alami itu dan membawanya ke sana. Alasan untuk itu adalah karena mereka memandang semua keanehan alami yang dibangkitkan sebagai kawan mereka, dan menganggap kawan mereka sebagai sesama klan mereka. Mereka merasa bahwa hanya keanehan alami adalah keluarga mereka. Suatu hari, mereka menemukan kawan yang terbangun lagi. Hanya, kawan itu agak aneh. Meskipun jelas terbangun dan memiliki kesadaran, itu masih dalam keadaan keanehan alami, dan tidak dapat mengambil bentuk manusia atau bergerak sendiri. Singkatnya, keanehan alami belum terbangun sepenuhnya. Demi melindungi keamanannya, penduduk desa membawanya kembali ke desa dan memerintahkan orang untuk merawatnya dan memenuhi kebutuhannya. Orang yang ditugaskan untuk merawatnya adalah wanita yang terbaring di kuburan itu, Bai Liluo. Demi membiarkan keanehan alami itu terbangun lebih cepat,
penduduk desa mulai menanamkannya dengan kekuatan berturut-turut. Mereka dapat dikatakan telah melakukan upaya besar dalam memelihara itu. Meskipun keanehan alami itu tidak dapat bergerak, ia mampu berbicara, dan juga memiliki kecerdasannya sendiri. Saat menghabiskan sepanjang hari berinteraksi dengan Bai Liluo, mereka mengembangkan sentimen mendalam untuk satu sama lain. Bai Liluo menyebutnya sebagai adik perempuannya, dan itu menyapa Bai Liluo sebagai kakak perempuannya. Ia juga menganggap semua penduduk desa sebagai keluarganya. Setelah bertahun-tahun berlalu, keanehan alami itu akhirnya akan sepenuhnya terbangun. Penduduk desa sangat bersemangat. Alasan untuk itu adalah karena mereka semua menyadari bahwa keanehan alami berbeda dari mereka. Meskipun mereka semua keanehan alami, mereka tidak memiliki bakat besar untuk budidaya bela diri setelah bangun. Namun, keanehan alami itu berbeda. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Penduduk desa semua merasa bahwa setelah keanehan alami terbangun, itu akan menjadi pelindung mereka. Mereka bahkan merasa bahwa keanehan alami akan dapat memimpin mereka untuk merebut kembali alam budidaya bela diri ancestral dari tangan para pembudidaya bela diri. Mengembalikan kepada mereka kebebasan untuk bepergian tentang alam budidaya bela diri ancestral sesuka hati. Karena itu, para penduduk desa sangat gembira ketika keanehan alami itu terbangun, dan bahkan pergi untuk merayakan secara seremonial. Namun, tidak pernah mereka bayangkan bahwa hari yang mereka rindukan siang dan malam benar-benar akan menjadi kiamat. Hari itu, keanehan alami itu akhirnya benar-benar terbangun sepenuhnya. Namun, itu melahap semua jiwa penduduk desa untuk bangun. Bagi sebagian besar penduduk desa, hanya setengah dari jiwa mereka yang dilahap. Karena itu, mereka hanya kehilangan akal. Namun, orang yang mengalami nasib paling menyedihkan adalah wanita muda yang telah dengan cermat merawat keanehan alami itu, Bai Liluo. Jiwanya benar-benar dilahap. Karena jiwanya benar-benar dilahap, dia akhirnya sekarat. Setelah mendengar apa yang dikatakan siluet hitam, hati Chu Feng mulai berfluktuasi dengan sangat besar. Apa yang kamu katakan adalah kebenaran? Chu Feng bertanya. Chu Feng merasa sulit dipercaya bahwa Bai Liluo akan melakukan hal yang tanpa ampun. Bahwa dia akan membunuh orang yang merawatnya selama bertahun-tahun dan membahayakan seluruh desa demi kepentingan dirinya sendiri. Hal ini benar sekali. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa menghadapi Bai Liluo sendiri ketika aku membawamu ke bawah nanti. Kamu bisa bertanya padanya apakah yang kukatakan itu benar atau tidak. Itu kata siluet hitam. Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng tegang. Dengan seberapa percaya diri siluet hitam itu, sepertinya dia memiliki kepastian mutlak. Katakan padaku siapa kamu yang pertama. Kalau tidak, aku tidak akan membantumu, kata Chu Feng. Aku adik laki-lakinya, kata bayangan hitam. Kamu adalah adik laki-lakinya? Chu Feng kaget setelah mendengar kata-kata itu. Chu Feng menduga bahwa siluet hitam kemungkinan besar terkait dengan desa untuk bisa tahu banyak. Kemungkinan, dia juga merupakan keanehan alami. Namun, Chu Feng tidak pernah mengharapkan siluet hitam untuk mengatakan bahwa itu adalah adik Bai Liluo. Bai Liluo dan aku awalnya satu. Meskipun aku tidak dapat berbicara sepanjang waktu sebelum dia bangun, aku sudah ada sejak saat itu, dan mengalami pengasuhan dari semua anggota keluarga kami di desa. Namun, ketika kakak perempuanku secara pribadi membantai mereka, saya tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Justru karena aku adalah adik laki-lakinya yang aku tahu tentang ambisinya, dia akan melahap semua keanehan alam di alam budidaya bela diri ancestral ini. Bahkan, dia akan melahap semua pembudidaya di sini. Dan dengan demikian membawa kehancuran ke seluruh ancestral ini alam kultivasi marsial. Petik 2. Namun, itu bukan tujuannya juga. Setelah meninggalkan realem kultivation marsial ancestral, dia akan mencari lebih banyak kekuatan dengan cara adil atau busuk, kata bayangan hitam. Aku bisa mengatakan bahwa kamu juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Kenapa kamu tidak merawatnya sendiri? Mengapa kamu membutuhkan bantuan saya? Chu Feng bertanya. Aku bisa mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Ketika kekuatan Bai Liluo meningkat, kekuatanku juga akan meningkat. Karena dia dan aku awalnya adalah satu. Namun, karena kita awalnya satu, aku tidak mampu membunuhnya. Pada saat yang sama, dia juga tidak mampu membunuhku. Petik 2. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu, kata bayangan hitam. Tapi, jika aku membunuhnya, tidakkah kamu akan mati juga? Chu Feng bertanya. Memang, aku akan mati. Namun, aku akan membalas semua kerabatku di desa ini. Bahkan jika aku mati, aku masih harus membalas dendam, kata bayangan hitam. Aku punya satu pertanyaan terakhir. Mengapa Bai Liluo memutuskan untuk menggunakan namanya? Chu Feng menunjuk ke makam. Ketika menyebutkan itu, aku merasa itu bahkan lebih tak tertahankan. Dia menyatakan bahwa dia akan membawa nama kakak perempuan dan menyelesaikan apa yang ingin kakak perempuan lakukan.
Namun, dia akhirnya membawa nama kakak perempuan dan pergi untuk melakukan segala macam perbuatan jahat. Kamu juga tahu bahwa Bai Liluo dikenal sebagai monster di seluruh wilayah timur. Meskipun dia membawa nama kakak, dia benar-benar telah memfitnahnya. Dia hanya menghujat kakak perempuan. Dia sudah membunuh kakak perempuan. Namun dia masih tidak mau membiarkannya pergi. Siluet hitam itu sangat emosional ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Bahkan Chu Feng mampu merasakan amarahnya. Meskipun dia tidak mampu berbicara saat itu, dia tampaknya benar-benar menganggap wanita di dalam makam sebagai kakak perempuannya yang dinilai dari nada kata-katanya. Baiklah, bawa aku ke sana. Aku akan membantumu merawat monster ini, kata Chu Feng. Bab 3191 Pertempuran Antar Qin. Chu Feng, apakah kamu benar-benar mau membantuku membunuh Bai Liluo? Siluet hitam itu bertanya. Tentu saja, jawab Chu Feng. Jika kau mau membantuku, maka ulurkan tanganmu dan jangan melawan, kata bayangan hitam itu. Chu Feng menjadi ragu-ragu setelah mendengar kata-kata itu. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan siluet hitam padanya. Namun, Chu Feng tidak mengungkapkan keraguannya, dan dengan cepat mengulurkan tangannya ke arah bayangan hitam. Kamu harus berusaha menanggungnya, mungkin agak menyakitkan, kata bayangan hitam itu. Oke. Chu Feng segera mengangguk. Wos. Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak. Dia benar-benar berubah menjadi api gas dan bosan ke telapak tangan Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng bisa merasakan kekuatan yang luas namun aneh mengembun di telapak tangannya. Ketika kekuatan itu terkondensasi, Chu Feng merasakan sakit yang tak tertahankan. Untuk mengurangi rasa sakit, Chu Feng mengandalkan kekuatan rohnya. Namun, meskipun ia telah meringankan rasa sakit, gelombang rasa sakit yang terkonsentrasi masih ada. Rasa sakit itu berasal dari telapak tangannya dan meluas ke seluruh tubuhnya. Itu sangat menyakitkan sehingga Chu Feng mulai merasa pusing, dan hampir pingsan. Untungnya, setelah 1 jam berlalu, siluet hitam terbang keluar dari telapak tangan Chu Feng dan sekali lagi mengambil bentuk humanoid. Chu Feng memandang telapak tangannya dan menemukan bahwa simbol khusus telah muncul di sana. Simbol itu adalah tombak. Chu Feng bisa mengatakan bahwa simbol tombak memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar. Lebih jauh lagi, kekuatan penghancurnya bersifat sangat bertarget. Tidak heran Bai Liluo memilihmu. Anda sebenarnya mampu menahan sumber kekuatan Soul Spear saya. Kamu memang luar biasa. Bayangan hitam itu berkata kepada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng menyadari bahwa kekuatan di dalam telapak tangannya bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa tahan. Lebih jauh, mendapatkan kekuatan itu harus membahayakan kehidupan seseorang. Dengan menggunakan tombak ini, kamu akan bisa membunuh Bai Liluo. Namun, Anda hanya dapat menggunakannya sekali. Dengan demikian, Anda hanya akan memiliki satu peluang. Petik 2. Ketika kita bertemu Bai Liluo nanti, aku akan melawannya dulu. Karena kenyataan bahwa kita adalah satu. Dia tidak akan lagi bisa bergerak begitu aku membatasinya. Pada saat itu, Anda dapat menyerangnya seperti yang Anda inginkan, dan dia tidak akan bisa melawan. Petik 2. Pada saat itu, kamu hanya perlu menusuk hatinya dengan telapak tanganmu, dan dia pasti akan mati, kata bayangan hitam itu. Mengerti. Chu Feng mengangguk. Wos. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, siluet hitam berubah menjadi angin puyuh hitam dan menyelimuti Chu Feng di dalamnya. Dengan ledakan keras, tanah mulai terbang ke langit, dan bayangan hitam telah tenggelam ke kedalaman bawah tanah bersama Chu Feng. Chu Feng dan bayangan hitam telah turun ke bumi untuk waktu yang singkat sebelum mereka tiba di istana bawah tanah. Penataan istana bawah tanah itu sangat mirip dengan daerah terlarang Icy Seal. Namun, tempat itu tidak gelap, dan tidak ada monster tersegel itu. Lanjutkan ke depan dan kamu akan dapat menemukan Bai Liluo. Jangan takut, dengan saya di sini. Dia tidak akan dapat membahayakan Anda. Petik 2. Suara siluet hitam itu terdengar lagi. Hanya, bayangannya tidak terlihat. Dia telah menyembunyikan dirinya. Chu Feng tidak ragu-ragu, dan melanjutkan sesuai dengan instruksi siluet hitam. Chu Feng hanya berjalan untuk waktu yang singkat sebelum dia melihat banyak formasi roh. Inti formasi dari formasi roh itu semua adalah keanehan alami. Keanehan alami itu semuanya memiliki tanda-tanda kehidupan, dan menyerupai janin. Meskipun mereka tidak memiliki kesadaran, mereka sudah hidup. Adapun Bai Liluo, dia duduk di tengah berbagai formasi roh. Matanya tertutup rapat, tangannya membentuk segel tangan, dan tubuhnya dikelilingi cahaya. Semacam kekuatan menarik yang spesial menyelimuti tubuhnya. Sebelum kekuatan yang menarik itu, kekuatan yang terlihat dengan mata telanjang diambil dari keanehan alami dan membanjiri Bai Liluo. Bai Liluo memperbaiki keanehan alami itu.
Keanehan alami adalah sumber daya budidaya untuk memulai. Chu Feng telah memperbaiki keanehan alami beberapa kali di masa lalu. Dalam dunia pembudidaya bela diri, memperbaiki keanehan alami adalah hal yang sangat normal untuk dilakukan. Namun, setelah mendengar apa yang dikatakan siluet hitam itu, setelah mengetahui bahwa Bai Liluo sendiri adalah keanehan alami, dan menyaksikannya memperbaiki keanehan alami lainnya, tindakan membunuh kerabat seseorang, Chu Feng mau tidak mau mulai percaya apa yang dikatakan siluet hitam. Chu Feng, kenapa kamu di sini? Bai Liluo tiba-tiba membuka matanya ketika Chu Feng mendekat. Dia sangat terkejut melihatnya. Itu dia yang membawamu ke sini? Petik 2. Namun, Bai Liluo segera menanggapi pertanyaannya sendiri. Dia sudah tahu bagaimana Chu Feng tiba di tempat itu. Benar saja, dia tahu siluet hitam itu. Itu benar. Itu adikmu yang membawaku ke sini. Chu Feng tidak membantahnya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Bai Liluo berubah. Dia tidak berencana untuk membantah klaim Chu Feng tentang apa yang disebut sebagai adik laki-lakinya. Dari sini, dapat terlihat bahwa bayangan hitam tidak berbohong ketika dia mengaku sebagai adik Bai Liluo. Jadi, adikmu tidak membohongiku? Wanita mati itu di dalam makam dan penduduk desa yang kehilangan akal. Itu semua disebabkan oleh Anda? Tanya Chu Feng. Itu benar. Bai Liluo mengangguk. Kenapa kau melakukan itu? Apakah ini benar-benar untuk kekuatan? Tanya Chu Feng. Akulah yang membahayakan mereka. Akulah yang melahap jiwa mereka. Namun, bukan itu yang saya inginkan. Pada saat itu, saya kehilangan kendali atas diri saya sendiri, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bai Liluo menjadi sedikit emosional. Penyesalan dan kesedihan yang mendalam memenuhi matanya. Hilang kendali. Tepat setelah kata-kata Bai Liluo keluar dari mulutnya, suara siluet hitam itu terdengar. Pada saat yang sama, bayangan hitam juga menampakkan dirinya. Dia berdiri di samping Chu Feng. Apa yang hilang kendali? Anda mengatakan bahwa Anda kehilangan kendali saat itu. Lalu mengapa Anda masih membunuh saudara kita sekarang? Siluet hitam menunjuk ke arah Bai Liluo. Adik kecil, Anda harus tahu betul bahwa ada keanehan alami yang baik dan keanehan alami yang jahat. Jika keanehan alami yang saya sempurnakan adalah untuk membangkitkan, mereka dengan sengaja akan membantai orang yang tidak bersalah. Petik 2. Sedangkan aku berlatih dengan kekuatan mereka. Saya hanya menyerap kekuatan mereka untuk menghentikan mereka dari kebangkitan. Dan saya tidak membunuh mereka. Apa yang salah di sana? Kata Bai Liluo. Kamu berbicara seolah kamu benar. Namun, bagaimana Anda menentukan apakah mereka jahat atau tidak? Siluet hitam itu bertanya. Saya bisa menentukan sifat mereka. Anda harus tahu itu dengan sangat baik, kata Bai Liluo. Bahkan jika kamu mampu melakukannya, bagaimana dengan kakak perempuan Liluo dan saudara kita yang lain? Apa mereka jahat? Siluet hitam menunjuk ke arah Bai Liluo dan berbicara dengan marah. Bai Liluo tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Hari ini, aku akan membalaskan dendam kakak perempuan Liluo dan kerabat kita. Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak, seperti pedang hitam yang tajam. Dia menembak lurus ke arah Bai Liluo. Menghadapi siluet hitam yang masuk, Bai Liluo tidak berusaha menghindar. Sama seperti itu, bayangan hitam dan Bai Liluo menyatu menjadi satu. Bab 3192 Kebenaran tentang masa lalu. Pada saat itu, api gas hitam dipancarkan dari tubuh Bai Liluo. Ekspresinya menjadi semakin jelek. Kemudian, dengan put, dia berlutut di tanah. Bai Liluo menjadi sangat lemah. Bukan hanya dia, siluet hitam itu juga menjadi sangat lemah. Namun, setelah beberapa saat, siluet hitam itu benar-benar terbang keluar dari tubuh Bai Liluo dan kembali ke sisi Chu Feng. Saat mendarat, siluet hitam membuat gerakan yang sama seperti Bai Liluo. Seolah-olah keduanya disinkronkan satu sama lain. Kamu. Melihat siluet hitam, Bai Liluo mengungkapkan tatapan heran. Dia kemudian bertanya, kamu benar-benar mampu memisahkan diri dari saya setelah bergabung dengan saya? Siluet hitam tidak menjawab pertanyaan Bai Liluo. Sebaliknya, dia berteriak kepada Chu Feng. Chu Feng, lakukan itu. Chu Feng tidak ragu. Dia mengepalkan telapak tangannya. Segera, api hitam memenuhi tangannya saat tombak hitam sepanjang 5 meter muncul dari telapak tangannya. Setelah itu, Chu Feng perlahan berjalan ke Bai Liluo. Gadis kecil, kamu telah melakukan dosa besar. Jangan salahkan saya karena kejam. Saya, Chu Feng, melakukan ini untuk menghilangkan kejahatan bagi surga. Petik 2. Setelah Chu Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, ia menusuk tombak di tangannya ke hati Bai Liluo. Setelah tombak hitam itu menembus ke dalam hati Bai Liluo,
Bai Li Luo segera mengungkapkan tatapan menyakitkan, dan mulai berguling-guling di tanah. Meskipun tombak hitam telah menghilang, ekspresi rasa sakit di wajah Bai Li Luo semakin meningkat. Namun, pada saat itu, Chu Feng memperhatikan bahwa sementara Bai Li Luo berada dalam rasa sakit yang menyedihkan dan bahaya yang akan segera terjadi, bayangan hitam tidak menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Ada apa denganmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu dan dia berbagi nasib yang sama? Bahwa jika dia mati, kamu juga akan mati? Chu Feng bertanya pada siluet hitam. Chu Feng, karena dia mampu memisahkan dirinya dari saya, itu berarti nasib kita tidak lagi terhubung. Saat ini, selagi dia bisa mengendalikan saya juga bisa mengendalikannya. Namun, jika aku mati, dia tidak akan mati. Petik 2. Meskipun dia dan aku masih terkait erat, dia sudah menjadi bentuk kehidupan yang mandiri. Bai Li Luo berbicara dengan ekspresi kesakitan yang menyedihkan. Benar. Bayangan hitam itu menunjukkan senyum jahat di wajahnya saat dia mengatakan itu. Jadi, kamu menipu aku? Chu Feng segera menyipitkan alisnya. Kemarahan muncul di matanya. Sepertinya agak terlambat bagimu untuk hanya menyadari bahwa aku telah menipu kamu sekarang, bukan? Aku mungkin juga membiarkan kamu tahu yang sebenarnya. Orang yang melahap jiwa kakak perempuan Li Luo dan penduduk desa lainnya saat itu bukanlah dia sama sekali. Sebaliknya, itu aku, kata bayangan hitam. Itu kamu. Chu Feng tidak hanya mengungkapkan ekspresi heran, tetapi Bai Li Luo juga mengungkapkan ekspresi heran. Selama bertahun-tahun, Bai Li Luo selalu berpikir bahwa dia akhirnya melahap jiwa penduduk desa karena dia mengamuk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu disebabkan oleh adik laki-lakinya. Hanya kamu dan aku yang memiliki kekuatan untuk melahap jiwa. Karena itu bukan kamu. Itu tentu saja aku. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena begitu bodoh dan naif berpikir bahwa kamu telah kehilangan kendali atas dirimu sendiri, dan tidak pernah membayangkan bahwa mungkin aku yang melahap jiwa mereka. Senyum hitam siluet itu dipenuhi ejekan. Adik laki-laki, mereka semua adalah kerabat kami. Bagaimana kamu bisa tega, demi membangkitkan kekuatanmu, melahap jiwa mereka? Bai Li Luo memiliki ekspresi marah di wajahnya. Adik laki-laki, haha, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku adalah adikmu? Mungkinkah kamu bahkan tidak tahu mengapa kamu tidak berhasil bangun sepenuhnya? Siluet hitam itu bertanya sambil mencibir. Mengapa? Mata Bai Li Luo terbuka lebar. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Kamu dan aku bukan orang pertama. Kami adalah dua keanehan alami yang terpisah. Sedangkan bagiku, aku secara alami memiliki kekuatan untuk melahap keanehan alam dan makhluk hidup lainnya. Dulu, aku masih belum sepenuhnya terbangun, tetapi sudah mendapatkan kesadaran. Bukan hanya aku bisa bergerak sesuka hati, tapi aku juga bisa menggunakan sebagian dari kekuatanku. Dengan itu, aku mulai mencoba untuk melahap keanehan alami lainnya. Petik 2. Ketika aku merasakan keberadaanmu, aku berencana untuk melahapmu dan menyerap kekuatanmu. Namun, tidak akan pernah kuharapkan bahwa kamu memiliki kekuatan sebesar ini. Bukan saja aku gagal melahapmu, tapi aku malah menerima serangan balik dari kekuatanmu. Bukan hanya kamu mendapatkan kekuatan melahapku, tetapi kamu bahkan berhasil menekanku dan membuat saya hidup berdampingan dengan Anda sebagai satu. Petik 2. Dengan tidak ada pilihan lain, aku akhirnya menggunakan kekuatan rohku untuk berinteraksi denganmu. Untuk menipu kamu dan membuat kamu berpikir bahwa kamu dan aku adalah satu. Bahwa kita adalah saudara kandung. Aku membuatmu berpikir itulah alasan mengapa kita akhirnya menjadi keanehan alami yang sama. Petik 2. Aku berencana menemukan kesempatan di masa depan untuk melahapmu sepenuhnya. Namun, tidak pernah aku berharap kamu dan aku akan menyatu dengan keadaan seperti itu. Kamu tidak mampu membunuhku sendiri, dan aku juga tidak mampu membunuhmu sendiri. Jadi, jika aku ingin membunuhmu, aku harus melakukan jadi dengan bantuan asing, kata siluet hitam itu. Kamu sebenarnya, Bai Li Luo memiliki ekspresi yang sangat marah di wajahnya. Jelas, dia menemukan kebenaran yang sangat sulit diterima. Alasan untuk itu adalah karena dia menganggap bayangan hitam itu sebagai adik lelakinya, kerabat terdekatnya, sepanjang waktu. Jadi, meskipun dia tahu bahwa bayangan hitam itu adalah penjahat, dia memutuskan untuk menutup mata terhadap kejahatannya. Bahkan, pada saat-saat ketika siluet hitam melakukan hal-hal yang menyakitinya, dia akan memutuskan untuk menanggung semuanya dan menahan diri karena rasa bersalah. Namun, dia sekarang menemukan bahwa siluet hitam tidak hanya membahayakan semua penduduk desa, tetapi dia juga bukan adik laki-lakinya. Sebaliknya, dia adalah musuh yang ingin melahap kekuatannya. Kebenaran tidak hanya sangat sulit bagi Bai Li Luo untuk menerimanya, tetapi juga menyebabkan kemarahan yang telah dialaminya selama bertahun-tahun meledak pada saat itu.
Saya sudah menduga bahwa apa yang terjadi saat itu berhubungan dengan Anda. Namun, tidak pernah saya harapkan Anda begitu tercela, kata Chu Feng. Menilai dari nadamu, kamu mencurigai aku? Siluet hitam itu bertanya. Kenapa kau pikir aku setuju untuk membantumu tanpa ragu-ragu? Aku memutuskan untuk membantumu seperti ini karena aku ingin mengekspos warna aslimu secepat mungkin, kata Chu Feng. Haha, sungguh bercanda, mengungkap warna asliku. Kalian berdua sekarang tahu warna sejatiku. Namun, apa yang bisa kamu lakukan? Bai Liluo telah ditusuk olehmu. Dia tidak lagi mampu melawan aku. Segera, dia akan berakhir sekarat. Ketika dia meninggal, ayahmu di sini akan dapat menenggelamkanmu dengan sekali ludah. Tidak hanya nada siluet hitam diisi dengan niat membunuh, tetapi juga dipenuhi dengan kesombongan dan kesombongan. Seolah-olah dia adalah pemenang yang sebenarnya. Itu belum tentu demikian. Namun, pada saat ketika bayangan hitam itu berencana untuk menyerang Chu Feng dengan niat untuk membunuhnya, Bai Liluo, yang menggigil kesakitan di tanah, tiba-tiba berdiri. Pada saat itu, tubuh Bai Liluo tiba-tiba mulai memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Setelah itu, dia sekali lagi mulai menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Namun, pada saat yang sama dengan yang terjadi padanya, bayangan hitam itu juga menunjukkan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Ekspresi rasa sakitnya identik dengan Bai Liluo. Siluet hitam dan Bai Liluo sekali lagi memasuki kondisi yang sama. Mereka berdua memiliki kekuatan yang dibatasi. Alasan untuk itu adalah karena Bai Liluo telah menyegel kekuatannya sendiri. Bab 3193 Penghitung. Kamu, bagaimana mungkin kamu? Siluet hitam tercengang menyaksikan adegan ini. Dia mengira Bai Liluo berada di ambang kematian. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk mengendalikan tubuhnya. Apakah kamu terkejut? Mungkin kamu akan mengerti begitu kamu melihat ini. Chu Feng mengepalkan tangannya lagi saat dia berbicara. Tombak hitam dari sebelumnya muncul di tangannya lagi. Kamu berani menipu aku? Siluet hitam itu tiba-tiba menjadi kenyataan. Dia telah menyadari bahwa tombak yang menusuk Chu Feng dengan Bai Liluo adalah palsu. Itu bukan tombak yang dia berikan kepada Chu Feng. Sebaliknya, itu adalah tombak yang Chu Feng telah bentuk dengan kekuatan rohnya sendiri. Tombak yang dibentuk Chu Feng dengan formasi roh secara alami tidak akan bisa membahayakan Bai Liluo. Adapun Bai Liluo, dia telah bekerja sama dengan sempurna dengan Chu Feng dalam seluruh tindakan. Tujuan mereka sangat sederhana. Mereka berencana memaksanya untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada mereka. Adapun dia, dia akhirnya jatuh hati untuk trik Chu Feng. Sepertinya agak terlambat bagimu untuk menyadari bahwa kamu telah tertipu sekarang, bukan? Chu Feng berkata dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Kamu tercela. Kamu sebenarnya keji ini? Siluet hitam itu mulai bergetar karena marah. Tercela dan keji, dibandingkan dengan Anda. Saya akan pucat menjadi tidak penting jika dibandingkan. Cibiran Chu Feng. Aku akan membunuhmu, siluet hitam itu menggeram dengan marah. Tidak hanya dia mengeluarkan niat membunuh yang meluap, tetapi dia bahkan mengangkat tangannya dengan niat untuk membunuh Chu Feng. Namun, pada saat itu, suara Bai Liluo terdengar. Kamu tidak akan bisa membunuh siapapun hari ini. Setelah suara Bai Liluo terdengar, tubuh siluet hitam itu tampak membatu. Bahkan niat membunuhnya sangat berkurang. Meskipun siluet hitam dan Bai Liluo awalnya dua keanehan alami yang terpisah, kegagalan siluet hitam dalam melahap Bai Liluo menciptakan hubungan mistis di antara mereka berdua. Setelah mereka berdua menyatu satu sama lain, bayangan hitam itu mampu menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengendalikan Bai Liluo. Demikian juga, Bai Liluo juga mampu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan siluet hitam. Pada saat itu, Bai Liluo memaksa dirinya menjadi tidak mampu bergerak. Demikian juga, siluet hitam menjadi tidak mampu bergerak. Dasar brengsek, dibanjiri amarah. Siluet hitam mulai mengutuk Chu Feng berulang kali dengan marah. Mendengar kutukan, Chu Feng benar-benar tidak tergerak. Dia memegang tombak hitam di tangannya dan tiba di depan siluet hitam. Kemudian, dia berbalik dan berkata kepada Bai Liluo, "Gadis, jika kamu tidak keberatan, aku akan melenyapkan makhluk jahat ini untukmu. Aku hanya punya satu permintaan. Beri dia kematian yang menyedihkan," kata Bai Liluo. "Aku akan melakukan yang terbaik." Chu Feng tersenyum. Kemudian, dia menusuk tombak di tangannya ke jantung siluet hitam. Siluet hitam itu segera mulai menjerit dengan sedih. Namun, lebih dari segalanya, dia merasa tidak berdamai. Tidak berdamai. Secara alami ia akan merasa sangat tidak berdamai. Setelah semua, tombak hitam itu awalnya diberikan kepada Chu Feng olehnya untuk merawat Bai Liluo. Namun pada saat itu, tombak hitam itu menusuk tubuhnya.
Bagaimana mungkin dia mau menerimanya? Yang mengatakan, harus diakui bahwa tombak hitam itu benar-benar kuat. Setelah disambar olehnya, bentuk humanoid siluet hitam itu mulai tidak stabil. Sepertinya dia bisa menghilang kapan saja. Tidak lama kemudian, tubuhnya mulai hancur, menjadi api gas hitam yang mulai bergetar dan melayang-layang di dalam istana bawah tanah. Orang ini, melihat ini, Chu Feng mulai mengerutkan kening. Meskipun bayangan hitam telah hancur dan kekuatannya menjadi beberapa kali lebih lemah dari sebelumnya, kekuatannya tidak terus melemah. Sepertinya lukanya berhenti pada kondisi itu. Yang terpenting, bayangan hitam itu masih hidup. Hahaha, tombak itu. Pada akhirnya, kekuatanku. Apakah kamu pikir kamu akan bisa membunuhku dengan itu? Jika kamu melakukannya, kamu benar-benar terlibat dalam fantasi. Chu Feng, ingat ini. Ayahmu di sini suatu hari akan melunasi hutang hari ini denganmu. Tidak hanya kamu akan mati, tetapi semua Chu klan surgawi kamu. Semua orang yang berhubungan dengan kamu. Mereka semua akan mati. Aku akan membunuh semua orang yang kamu sayangi. Chu Feng bisa merasakan kebencian besar siluet hitam ketika dia mengatakan kata-kata itu. Dia pasti tidak mengatakannya secara acak. Dia benar-benar berencana untuk melakukannya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, api gas hitam mulai bergerak dengan cepat. Dia berusaha melarikan diri. Bas. Namun, pada saat dia hendak melarikan diri, istana bawah tanah menjadi diselimuti cahaya putih. Cahaya putih berubah menjadi sangkar berbentuk persegi yang mengelilingi wilayah tengah istana bawah tanah. Api gas hitam akhirnya terjebak di dalamnya. Itu Bai Li Luo. Kandang itu adalah teknik yang dilepaskan oleh Bai Li Luo. Pada saat itu, tidak ada lagi rasa sakit di wajah Bai Li Luo. Dia telah kembali normal. Meskipun serangan adikku Chu Feng tidak dapat memusnahkanmu, dia berhasil memutuskan hubungan antara kamu dan aku. Pada saat yang sama, dia sangat melemahkanmu. Adapun ini sudah cukup. Selesma senyum muncul di wajah Bai Li Luo saat dia mengucapkan kata-kata itu. Kamu apa yang kamu rencanakan? Siluet hitam itu merasakan bahwa situasinya buruk, dan menjerit ketakutan. Aku akan memberimu rasa obatmu sendiri. Karena kamu ingin melahapku, aku akan melahapmu hari ini. Setelah Bai Li Luo selesai mengucapkan kata-kata itu, tanda rune dan simbol samar muncul di tubuhnya. Yang paling penting, ketika rune dan simbol muncul, bayangan hitam segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Pada saat itu, bayangan hitam mulai berjuang dengan keras. Dia ingin cepat-cepat melarikan diri dari tempat ini. Namun, perjuangannya tidak berguna. Tidak hanya dia tidak bisa melarikan diri, tetapi dia malah tersedot ke arah Bai Li Luo berulang kali. Chu Feng, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Aku. Melihat situasinya sangat buruk dan dia tidak akan bisa melarikan diri. Bayangan hitam itu mulai menggeram dengan marah sekali lagi. Namun, dia hanya berhasil berteriak beberapa kali sebelum dia tersedot ke dalam tubuh Bai Li Luo. Pada saat itu, seluruh istana bawah tanah menjadi sangat sunyi. Aura siluet hitam itu telah menghilang sepenuhnya. Dia telah dimakan oleh Bai Li Luo. Gadis, aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu akan memiliki sejarah seperti itu. Apakah itu karena kamu benar-benar merasa menyesal bahwa kamu tidak mau menyebutkan masa lalumu kepadaku? Chu Feng berjalan ke Bai Li Luo dan berkata padanya. Aku memandang mereka sebagai kerabatku. Namun, mereka dirugikan karena aku. Dengan demikian, bagaimana aku bisa memiliki hati nurani yang bersih? Bai Li Luo memaksakan senyum. Untuk melihat senyum di wajah kecilnya yang menggemaskan menyebabkan Chu Feng bahkan merasa sakit hati. Itu semua disebabkan oleh monster itu. Dan bukan salahmu, kata Chu Feng. Tidak. Jika bukan karena aku, monster itu tidak akan dibawa ke desa. Meskipun aku bukan orang yang melukai mereka, pada akhirnya, itu berhubungan denganku, kata Bai Li Luo. Hidup dipenuhi dengan variabel. Untuk beberapa hal, tidak ada yang akan bisa memutuskannya. Seseorang hanya perlu hidup dengan hati nurani yang jelas, kata Chu Feng. Jangan mulai menasihati saya seperti adik laki-laki itu. Kakak perempuan di sini telah hidup lebih lama dari Anda. Tidak perlu bagi Anda untuk menghibur saya. Bai Li Luo tersenyum samar pada Chu Feng. Namun, tepat pada saat itu, wajah kecil Bai Li Luo yang tersenyum tiba-tiba membeku. Setelah itu, kulitnya berubah menjadi sangat pucat, dan ekspresi menyakitkan menutupi wajahnya. Wos! Tiba-tiba, api gas hitam dipancarkan dari tubuh Bai Li Luo. Itu adalah... Chu Feng segera menjadi gugup setelah melihat api gas hitam. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Alasan untuk itu adalah karena api gas hitam dibentuk oleh siluet hitam itu.
Ini berarti bahwa meskipun Bai Liluo telah melahap siluet hitam, dia belum benar-benar menyempurnakannya. Saat ini, bayangan hitam sedang menyerang Bai Liluo, dan telah membawa cukup banyak rasa sakit dan penderitaan padanya. Jika Bai Liluo tidak dapat memperbaikinya, segalanya akan menjadi sangat berbahaya baginya. Adapun Bai Liluo, dia jelas menyadari masalah ini juga. Jadi, dia segera duduk bersila, mulai mengatur pembentukan roh, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk menekan siluet hitam. Saat Bai Liluo menekannya, bayangan hitam itu segera mulai berkurang. Pada saat yang sama, ekspresi menyakitkan Bai Liluo juga mulai mereda. Bai Liluo membuka matanya dan berkata kepada Chu Feng, "Adik laki-laki Chu Feng, kakak perempuan harus meluangkan waktu untuk menekan orang ini. Anda bisa pergi dulu. Ketika saya selesai merawatnya, saya akan datang dan menemukan Anda." Petik 2. Apakah kamu membutuhkan bantuan saya? Tanya Chu Feng. Tidak perlu, saya bisa menangani masalah ini sendiri. Kekuatan saya di atas kekuatannya. Saat itu, saya hanya tidak pernah menyerangnya karena saya ditipu olehnya. Dan benar-benar berpikir dia adalah adik laki-laki saya. Karena itu, saya akhirnya membiarkannya mengambil manfaat dari saya. Dan bahkan mendapatkan kekuatan yang sama dengan saya. Petik 2. Namun, dia sekarang terluka karena kamu. Dan aku tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan padanya. Karena itu, dia tidak lagi cocok untukku. Saya hanya perlu waktu untuk menyempurnakannya sepenuhnya. Petik 2. Khawatir bahwa Chu Feng masih khawatir. Bai Liluo menambahkan, saya benar-benar mampu melakukan ini. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Petik 2. Sangat baik, dalam hal ini, saya akan kembali. Jaga dirimu. Chu Feng menggenggam tinjunya ke Bai Liluo. Chu Feng juga tidak ingin menghalangi dia. Bagaimanapun, dia masih duduk bersila di tanah dengan tangannya membentuk segel tangan saat dia berbicara dengannya. Ini berarti bahwa dia harus dengan cepat menekan siluet hitam, atau siluet hitam akan memukulnya lagi. Jadi, setelah memverifikasi bahwa Bai Liluo tidak membutuhkan bantuannya, Chu Feng bersiap untuk pergi. Tunggu. Namun, pada saat Chu Feng hendak pergi, suara Bai Liluo terdengar lagi. Adik kecil, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya mungkin tidak akan pernah tahu kebenarannya. Petik 2. Dan aku, suatu hari akan mati di tangan orang itu. Jika itu benar-benar terjadi, saya akan menderita keluhan yang sangat besar. Petik 2. Mata Bai Liluo dipenuhi dengan rasa terima kasih saat dia mengucapkan kata-kata itu kepada Chu Feng. Bersyukur? Bagaimana mungkin dia tidak bersyukur? Jika bukan karena transmisi suara rahasia Chu Feng padanya, Bai Liluo tidak akan memakai kinerja untuk siluet hitam bersamanya. Dia juga tidak akan dapat menemukan kebenaran. Adapun kebenaran, itu terlalu penting baginya. Kebenaran ini akan sangat meringankan rasa bersalah dan penyesalan yang dia rasakan terhadap penduduk desa dan kakak perempuannya. Bisa dikatakan bahwa sebuah batu besar yang menghunjam hati Bai Liluo akhirnya terangkat. Tidak perlu terima kasih, namun, karena Anda jauh lebih tua dari saya dan telah memperlakukan saya dengan sangat baik, saya akan mengenali Anda sebagai kakak perempuan saya. Petik 2. Namun, jika kamu mengakui aku sebagai adik laki-lakimu, kamu harus mempersiapkan diri untuk mengurus kekacauanku. Lagi pula, saya seseorang yang sangat suka mengundang masalah, kata Chu Feng kepada Bai Liluo sambil tersenyum. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun yang berani menggertak adik kecilku Chu Feng pergi. Bai Liluo berbicara sambil tersenyum. Sangat baik, kakak perempuan. Latihlah dengan nyaman. Setelah Anda memperbaiki monster itu sepenuhnya, Anda tidak hanya akan membalas dendam, tetapi Anda juga akan membalas semua kerabat Anda dari desa, kata Chu Feng. Adik kecil, kamu juga bisa tenang. Kakak pasti akan membalas dendam. Bai Liluo dipenuhi dengan keyakinan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Perpisahan. Chu Feng menggenggam tinjunya. Kemudian, Chu Feng pergi. Alasan dia pergi begitu cepat adalah karena dia menyadari bahwa ekspresi Bai Liluo menjadi sedikit jelek setelah hanya berbicara dengannya sebentar. Ini berarti bahwa bayangan hitam sudah mulai menyerang Bai Liluo lagi, dan dia harus menekannya dengan cepat. Chu Feng tidak ingin menunda dia. Setelah semua, Bai Liluo saat ini tidak mampu membuang sedikit waktu. Setelah pergi, Chu Feng segera melanjutkan menuju ke arah wilayah Chu Heavenly Clan. Untungnya, meskipun tempat dia saat ini menemukannya berada jauh, itu tidak jauh dari wilayah Chu Heavenly Clan. Satu hal yang layak disebutkan adalah bahwa ketika Chu Feng kembali ke klan Surgawi Chu, ia menemukan bahwa orang-orang dari klan Surgawi Dongguo juga ada di sana. Tidak hanya Du Dongguo Miti yang hadir, tetapi bahkan individu terkuat Dongguo Heavenly Clan di ranah kultivasi bela diri ancestral, Dongguo Bingyu, juga hadir. Mereka membawa beberapa orang dari generasi muda,
Orang-orang itu pastilah Dongguo Heavenly Clansmen yang baru saja memasuki tahun itu. Orang-orang yang mereka rencanakan untuk bawa ke daerah Tuan untuk berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru. Karena itu adalah perayaan keunggulan baru. Tidak ada artinya bagi orang lain untuk pergi ke sana. Karena itu, Chu Feng pergi untuk berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru dengan hanya Chu Qing, Chu Shuang, Chu Haoyan dan Chu Huanyu. Sebelum pergi, Chu Feng berulang kali mengingatkan orang-orang dari klan surgawi Chu bahwa sebelum mereka kembali, tidak peduli sumber daya budidaya macam apa yang mungkin telah mereka temukan, mereka tidak dapat meninggalkan kota utama. Alasan untuk itu adalah karena Chu Feng memiliki firasat bahwa ia pasti akan menyinggung orang lagi saat berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru. Chu Feng tidak bisa menahannya. Bagaimanapun, perjuangan tak terhindarkan muncul dari tempat-tempat dengan pembudidaya bela diri. Ini bahkan lebih untuk tempat seperti perayaan keunggulan baru, di mana orang dapat berjuang untuk sumber daya budidaya. Sementara Chu Feng tidak takut pada dirinya sendiri. Dia tidak ingin orang-orang dari klan surgawi terlibat dengan tindakannya. Karena itu, tinggal di dalam kota utama adalah tindakan teraman bagi mereka. Adapun peluang kultivasi yang akan mereka lewatkan, Chu Feng hanya bisa menunggu sampai dia menjadi kuat, dan kemudian memikirkan cara untuk mengembalikan mereka. Dipandu oleh Dongguo Bingyu, Chu Feng dan yang lainnya akhirnya tiba di luar wilayah Tuan Darat Bela Diri Marsial. Alasan mengapa mereka dikatakan telah tiba di luar itu adalah karena daerah penguasa bela diri marsial ancestral diisolasi dengan formasi roh yang sangat kuat. Hanya ada satu pintu masuk dari wilayah timur ke wilayah Tuan. Gerbang pembentukan roh yang mengarah ke wilayah Tuan. Gerbang pembentukan roh itu sangat megah dan menakjubkan. Gerbang pembentukan roh tampaknya menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka akan memasuki dunia yang sama sekali berbeda jika mereka melewati gerbang. Ini akan menjadi pertama kalinya bahwa Chu Feng dan yang lainnya akan melewati gerbang pembentukan roh ini. Namun, setelah mereka melewati gerbang pembentukan roh, apa yang muncul di depan mata mereka bukanlah apa yang telah diantisipasi Chu Feng sama sekali. Chu Feng berpikir bahwa akan ada tanah seperti surga dengan energi alami yang padat yang dipenuhi dengan peluang di sisi lain dari gerbang pembentukan roh. Namun, tempat di mana Chu Feng dan yang lainnya mendapati diri mereka adalah aula istana yang luas dan kosong. Langit-langit aula istana itu dipenuhi bintang-bintang. Banyak pilar istana menembus langit berbintang. Beberapa orang sudah berkumpul di dalam istana. Menilai dari plat judul mereka, Chu Feng dapat menentukan bahwa, selain dari klan surgawi Chu mereka dan klan surgawi Dongguo, ada 7 kekuatan lain yang hadir. Chu Feng merasa bahwa mereka semua harus menjadi kekuatan dari wilayah timur yang akan berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru daerah Tuan. Harus disebutkan bahwa yang terletak jauh di dalam aula istana adalah 19 gerbang pembentukan roh. Sebelum gerbang pembentukan roh itu duduk 2 orang, seorang pria dan seorang wanita. Keduanya memiliki plat judul yang sama di pinggang mereka. Di piring judul mereka adalah kata-kata Linghu Heavenly Clan. Petik 1. Penguasa daerah Tuan. Petik 2. Ekspresi Chu Feng berubah saat dia melihat plat judul di pinggang pria dan wanita. Chu Feng sudah pernah mendengar sebelumnya bahwa kekuatan yang kuat dan besar dari Realm Cultivation Martial Ancestral semua telah memasuki wilayah Overlord. Adapun kekuatan terkuat dalam wilayah Tuan, mereka disebut klan surgawi Linghu. The Linghu Heavenly Clan adalah penguasa saat ini dari wilayah Overlord Martial Cultivation Martial Ancestral. Bab 3195 Tawa Humoris. Pasangan dari klan surgawi Linghu itu harus didakwa menjaga istana. Mereka ada di sana tepat untuk mencegah orang-orang dari wilayah timur, selatan, barat, dan utara masuk ke wilayah Tuan. Meskipun mereka berdua telah menyembunyikan aura mereka, Chu Feng merasa bahwa mereka harus memiliki kekuatan melebihi yang dimiliki orang lain, termasuk orang terkuat dari klan surgawi Dongguo, Dongguo Bingyu. Adapun 2 orang itu, mereka juga sangat bangga. Meskipun ada banyak orang berkumpul di sana, mereka berdua masih memiliki mata tertutup. Sepertinya mereka tidak mau menyapa orang banyak. Mengapa orang-orang dari klan surgawi Chu juga berada di sini? Ketika Chu Feng dan yang lainnya muncul, seseorang segera memperhatikan mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya tidak memiliki kualifikasi yang cukup untuk berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru, bukan? Bagaimana mereka memenuhi syarat untuk menggantikan orang-orang dari Gunung Purple Flame? Pada saat itu, banyak orang mulai diam-diam mendiskusikan Chu Heavenly Clan. Jangan bicara omong kosong, Anda semua harus tahu bahwa pemuda di sana adalah putra Chu Xuanyuan, Chu Feng. Petik 2. Yang mengatakan, ada seseorang di antara mereka yang tahu tentang Chu Feng, dan mulai memperingatkan mereka. Apa, putra Chu Xuanyuan? Petik 2.
Setelah diberitahu oleh orang itu, semua orang yang tidak tahu tentang Chu Feng mengungkapkan ekspresi heran. Mereka tidak dapat menjaga diri dari melemparkan pandangan mereka ke Chu Feng untuk memeriksanya kembali. Pada saat itu, bahkan dua individu dari klan surgawi Linghu membuka mata mereka untuk melihat Chu Feng. Reaksi mereka dapat dimengerti. Setelah semua, Chu Xuanyuan terkenal di seluruh ranah kultivasi bela diri ancestral. Akulah yang merekomendasikan Chu Heavenly Clan untuk berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru ini. Apakah Anda semua memiliki keluhan? Tepat pada saat itu, Dongguo Bingyu berbicara. Tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam bertanya, Nona Bingyu, Gunung Purple Flame adalah anak perusahaan Dongguo Heavenly Clan Anda. Kami tentu saja tidak akan keberatan bagi Anda untuk meminta mereka meninggalkan kualifikasi mereka untuk berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru sehingga klan Surgawi Chu dapat menggantikan mereka. Petik 2. Dibandingkan dengan ini, aku sebenarnya lebih tertarik untuk mengetahui mengapa, ketika perayaan keunggulan baru akan dimulai, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous masih belum muncul. Petik 2. Orang itu adalah seseorang dari gereja Soul Seeker. Selanjutnya, dia sangat kuat. Chu Feng merasa bahwa ia harus memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Dongguo Bingyu, dan harus menjadi peringkat 2 marsial immortal. Dia kemungkinan besar adalah ahli terkuat dari gereja Soul Seeker. Orang yang memimpin gereja Soul Seeker untuk mendapatkan status yang sama dengan klan surgawi Dongguo dan klan Qian Feather Monstrous di wilayah timur. Itu benar. Mengapa Qian Feather Monstrous Clan tidak muncul? Setelah individu dari gereja Soul Seeker itu menyuarakan pertanyaannya, banyak orang lain juga mulai mempertanyakan mengapa klan Qian Feather Monstrous masih belum muncul. Bahkan orang-orang dari klan surgawi Dongguo, Chu Qing dan Chu Shuang mengungkapkan ekspresi bingung. Mereka tidak mengerti mengapa Qian Feather Monstrous Clansmen tidak muncul. Hanya Chu Feng yang tahu bahwa klan Qian Feather Monstrous tidak mungkin muncul. Hari itu, King Yu Ruiz telah memimpin begitu banyak orang bersamanya untuk merawat Bai Liluo. Bahkan jika mereka tidak membawa semua klan Qian Feather Monstrous ke dalam ranah kultivasi marsial ancestral bersama mereka, mereka pasti membawa sebagian besar dari mereka bersama mereka. Adapun semua klan Qian Feather Monstrous, mereka semua mati. Mereka tidak kehilangan akal, sebaliknya, mereka benar-benar mati, dan menghilang dari alam budidaya bela diri leluhur. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati mungkin muncul? Mereka sebenarnya telah memutuskan untuk tidak berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru. Apakah klan Qian Feather Monstrous tumbuh menjadi negara yang sombong? Tepat pada saat itu, dengusan ringan terdengar. Itu perempuan itu dari klan surgawi Linghu. Dia tidak khawatir tentang mengapa klan Qian Feather Monstrous tidak muncul. Lagi pula, bagi dia, fakta bahwa klan Qian Feather Monstrous tidak muncul berarti bahwa mereka memandang rendah perayaan keunggulan baru. Karena itu, dia menjadi sangat tidak senang. Lalu, dia mengalihkan pandangannya ke Chu Feng. Pandangannya agak disengaja, namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Pada akhirnya, dia mengalihkan pandangannya ke Dongguo Bingyu dan berkata, Dongguo Bingyu, Anda harus tahu bahwa kekuatan peserta dalam Celebration of the New Excellence adalah faktor penentu. Apakah kita akan dapat membuka atau tidak? Formasi cahaya dengan lancar. Petik 2. Meskipun Gunung Purple Flame sendiri sangat lemah, mereka setidaknya bisa menjamin kelancaran pembukaan formasi cahaya setiap tahun. Jika masalah muncul tahun ini, apakah kamu mampu mengambil tanggung jawab untuk itu? Wanita itu memiliki sikap yang sangat angkuh ketika dia berbicara dengan Dongguo Bingyu. Sikapnya persis seperti dewa yang memandang rendah manusia. Dia bertindak tinggi dan di atas, dan sangat dingin. Yang mengatakan, Chu Feng curiga bahwa bahkan jika dia memang lebih kuat dari Dongguo Bingyu, dia seharusnya tidak lebih kuat dari dia. Alasan mengapa dia begitu merendahkan dan arogan sebenarnya karena dia adalah anggota klan dari klan surgawi Linghu. Aku, Dongguo Bingyu, berani menjamin bahwa pendatang baru Chu Heavenly Clan tahun ini benar-benar memiliki kekuatan melebihi pendatang baru di Gunung Purple Flame. Nyonya, jika kamu tidak percaya padaku, kamu akan menyadari kebenaran ketika perayaan dari para pembentukan semangat New Excellence diaktifkan. Petik 2. Itu mengatakan, saya pikir itu tidak tergantung pada kita apakah pembentukan cahaya akan dapat berhasil dibuka tahun ini. Tetapi sebaliknya klan Qian Feather Monstrous. Jika mereka tidak muncul, itu berarti bahwa jumlah peserta dalam Celebration of the New Excellence tahun ini akan berkurang. Tanpa jumlah orang yang cukup, sangat mungkin bahwa kita akan gagal untuk membuka Formation of Light. Dongguo Bingyu menggenggam tinjunya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Meskipun nadanya sopan, sikapnya tidak budak atau sombong. Lebih jauh, setiap kata yang dia ucapkan masuk akal. Kamu berani menjamin? Baiklah. Aku akan melihat kinerja seperti apa yang akan bisa mereka tampilkan.
Jika kinerja mereka menjadi sangat buruk dan menyebabkan formasi cahaya tidak dapat diaktifkan, maka bahkan jika Qian Feather Monstrous Clan seharusnya memikul tanggung jawab utama karena penolakan mereka untuk berpartisipasi, Anda dan Chu Heavenly Clan tidak akan bisa lepas dari kejahatan Anda juga. Wanita itu berbicara dengan cara yang sangat tidak senang. Setelah selesai, dia menutup matanya sekali lagi. Mengikutinya, pria dari klan surgawi Linghu di samping wanita itu juga menutup matanya. Mereka berdua tampaknya telah memasuki kondisi pelatihan sekali lagi. Boleh aku tahu apa formasi cahaya itu? Chu Feng bertanya pada Dongguo Bingyu. Kalian semua harus tahu bahwa perayaan formasi keunggulan baru sebenarnya adalah sesuatu yang hanya bisa dipanggil oleh kalian semua, pendatang baru. Memanggil perayaan formasi keunggulan baru sebenarnya hanya langkah pertama. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat, Anda semua harus memasukkan formasi yang dipanggil. Setelah memasukinya, Anda akan menghadapi penghalang, dan bahkan bahaya. Semakin jauh Anda semua mengatur perjalanan, semakin besar manfaat yang akan Anda peroleh. Petik 2. Lebih jauh lagi, jika cukup banyak orang berhasil masuk jauh ke dalam formasi keunggulan baru, itu akan mengarah pada pembukaan formasi berikutnya, formasi cahaya. Formasi cahaya dipenuhi dengan rune cahaya. Rune cahaya itu adalah sumber daya budidaya yang sangat berharga, kata Dongguo Bingyu. Dengan kata lain, jika kita cukup kuat, kita akan dapat melewati formasi keunggulan baru, memasuki formasi cahaya, dan menerima sumber daya budidaya yang lebih baik? Chu Shuang bertanya. Hahaha, mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa. Orang-orang yang sama bodohnya dengan mereka seharusnya tidak datang untuk berpartisipasi dalam perayaan keunggulan baru. Namun mereka benar-benar berfantasi memasuki formasi cahaya, lelucon. Begitu kata-kata Chu Shuang terdengar, kerumunan segera mulai mengejeknya. Bahkan dua individu dari klan surgawi Linghu yang sudah menutup mata mereka mulai menggelengkan kepala mereka. Meskipun mereka belum membuka mata mereka, sudut bibir mereka terangkat menjadi lekukan yang mengolok-olok. 96 banding 3196. Kita tidak bisa memasuki formasi cahaya itu? Chu Feng bertanya. Meskipun formasi cahaya diaktifkan melalui formasi keunggulan baru, para pendatang baru memang tidak mampu memasukinya, kata Dongguo Bingyu. Siapa yang mampu menikmati sumber daya budidaya dari formasi cahaya itu? Chu Feng bertanya. Penguasa daerah Tuan, kata Dongguo Bingyu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa wanita dari klan surgawi Linghu sangat peduli tentang apakah formasi cahaya akan berhasil dibuka atau tidak. Ternyata pembukaan formasi cahaya prihatin apakah klan surgawi Linghu dapat menikmati sumber daya budidaya. Jepret. Jepret. Tepat pada saat itu, suara aneh tiba-tiba mulai terdengar dari gerbang pembentukan roh di kedalaman aula istana. Pada saat yang sama, kekuatan roh aneh dipancarkan dari gerbang pembentukan roh itu. Itu memang kekuatan roh, namun, itu berbeda dari kekuatan roh normal, dan berubah menjadi banyak pilar cahaya yang terbang ke arah kerumunan. Pada akhirnya, pilar cahaya menembak ke Chu Feng, Chu Qing, Chu Shuang dan yang lainnya. Pada saat itu, Chu Feng menyadari kekuatan roh seharusnya datang untuk mereka, pendatang baru yang telah memasuki realem kultivation martial ancestral dalam tahun itu. Alasan untuk itu adalah karena orang-orang seperti Dongguo Bingyu dan Miti Dongguo Duo tidak diselimuti oleh kekuatan roh itu. Setelah diselimuti oleh kekuatan roh, Chu Feng dan yang lainnya bisa merasakan kekuatan roh yang mencoba berkomunikasi dengan mereka. Seolah-olah kekuatan roh memiliki kesadaran. Tepat pada saat itu, pria dari klan surgawi Linghu berteriak. Semua pendatang baru, duduk bersila segera dan fokus untuk terhubung dengannya. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan yang lainnya segera duduk bersila dan mulai menurunkan penjagaan mereka, memungkinkan kekuatan roh untuk berasimilasi dan terhubung dengan mereka. Bas. Setelah nilai tongkat dupa berlalu, gerbang pembentukan roh yang telah memancarkan kekuatan roh tiba-tiba mulai bersinar terang. Rune pembentukan roh dan simbol mulai bergegas menuju Chu Feng dan tubuh lainnya seperti ikan. Setelah itu, kekuatan roh terkondensasi pada Chu Feng dan dahi yang lain. Segera, kekuatan roh terkondensasi menjadi simbol di dahi mereka. Pemanggilan itu sukses. Formasi keunggulan baru telah diaktifkan. Melihat itu, semua orang mengeluarkan suara gembira. Semua pendatang baru, gunakan kekuatan rohmu untuk menulis namamu dan kekuatan milik kalian semua pada simbol di dahimu. Pria dari klan surgawi Linghu berkata. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng dan yang lainnya segera melakukan apa yang dia katakan. Namun, ada juga orang-orang yang ingin tahu yang bertanya, Tuanku, mengapa kita perlu melakukan itu? Simbol pada dahi kamu sama dengan penanda identitasmu. Karena itu,
Kamu semua harus menuliskan namamu padanya. Saat ini, kamu telah berhasil membuka formasi keunggulan baru. Kemudian, formasi keunggulan baru akan memanggilmu semua ke dalam formasi besar. Dengan kemampuan pemahamanmu, kamu semua harus bisa memasuki formasi besar. Namun, akan ada perbedaan kecepatan di mana Anda semua akan memasukinya. Petik 2. Tak perlu dikatakan bahwa orang-orang yang memasuki formasi besar pertama akan dapat memperoleh peluang yang lebih besar. Selanjutnya, nama-nama dari 10 individu pertama yang memasuki formasi besar akan muncul di pintu gerbang. Pria dari Linghu, kata klan surgawi. Kalau begitu, itu berarti bahwa jika aku memasuki formasi besar terlebih dahulu, namaku akan muncul di gerbang? Seorang pria bertanya. Jika itu kamu, kita bisa melupakannya. Formasi keunggulan baru dipanggil oleh pendatang baru dari keempat wilayah. Aku mungkin juga memberitahumu ini. Dari 4 daerah, wilayah timur adalah yang terlemah. Dengan demikian, nama seseorang dari wilayah timur tidak pernah ada di pintu gerbang, kata wanita dari klan surgawi Linghu itu. Mendengar kata-kata itu, kerumunan yang semula menantikan untuk memasuki formasi keunggulan baru mau tak mau mengungkapkan ekspresi tertekan di wajah mereka. Mereka awalnya menganggap diri mereka cukup berbakat di antara kerumunan yang hadir. Jika nama mereka muncul dan diberi peringkat oleh siapa yang memasuki grand formasi lebih dulu, mereka yakin bahwa mereka akan dapat diperingkat. Bahkan, ada orang-orang di antara mereka yang merasa percaya diri untuk dapat peringkat pertama. Namun, jika mereka akan diberi peringkat bersama dengan 3 wilayah lainnya, mereka tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Alasan untuk itu adalah karena pengetahuan umum bahwa wilayah timur realem penanaman bela diri adalah yang terlemah. Dengan demikian, sementara mereka mungkin dipenuhi dengan kepercayaan diri dan bahkan bertindak sombong dan merendahkan orang lain dari wilayah timur, mereka tidak hanya akan kehilangan semua moral, tetapi bahkan akan merasa diri mereka lebih rendah jika mereka ditempatkan dengan orang-orang dari 3 daerah lainnya. Orang-orang seperti mereka hanyalah pola dasar orang-orang yang menggertak yang lemah dan takut yang kuat. Sebelum mereka yang lebih lemah dari mereka, mereka akan bertindak seolah-olah mereka adalah dewa, dan sepenuhnya merendahkan orang biasa. Namun, sebelum mereka yang lebih kuat dari mereka, mereka akan bertindak seperti sekelompok cucu, sekelompok pengecut. Mereka akan menjilat mereka dan akan hampir berlutut di depan mereka untuk menjilat kaki mereka. Pada saat ini ketika sebagian besar orang merasa kecewa dan bahkan tertekan, Dongguo Bingyu, Dongguo Duo yang perkasa dan sebagian kecil dari orang-orang yang hadir dengan diam-diam mengalihkan pandangan mereka kepada Chu Feng. Mereka sudah tahu tentang kekuatan putra Chu Xuan Yuan sampai batas tertentu. Orang itu jauh berbeda dari pendatang baru lainnya yang hadir. Mereka semua merasa bahwa Chu Feng mampu menghancurkan cetakan masa lalu, bahwa dia pasti akan mampu mewakili wilayah timur mereka dan diberi peringkat. Hanya, mereka tidak tahu apa peringkat yang bisa dicapai Chu Feng. Yang mengatakan, mereka tidak tahu bahwa sementara mereka bertanya-tanya apakah Chu Feng akan dapat peringkat di antara 10 besar, kelompok orang lain berkumpul di aula istana lain di wilayah Tuan Wilayah Martial Kultivation Martial. Kelompok orang itu semua berasal dari wilayah utara Realem Martial Kultivation Martial. Satu kekuatan di antara mereka terutama difokuskan oleh kerumunan. Alasan untuk itu adalah karena kekuatan itu adalah salah satu dari 10 klan surgawi Martial Starfield Agung, klan Li Surgawi. Li Heavenly Clan adalah salah satu penguasa Realem Martial Kultivation Martial wilayah barat. 1. Dikatakan wilayah barat di sini untuk beberapa alasan. Akan memeriksa dengan bab-bab selanjutnya untuk mencari tahu. Dalam bab 3138, disebutkan bahwa Bai Li Luo membuat Li Klan Surgawi gila. Namun, itu adalah klan Li Surgawi yang berbeda. Li vs. Li, sejak itu saya telah mengubah Li Heavenly Clan dari bab 3138 menjadi Li Heavenly Clan. Kurung siku tutup. Selain itu, pendatang baru klan Li Heavenly yang telah memasuki Realem Kultivation Martial Ancestral tahun ini sangat kuat. Alasan untuk itu adalah karena bahkan salah satu Decastar Martial Ancestral, Li Anzi, telah memasuki ranah kultivasi Martial Ancestral. 7. Bab 3197 Putra Chu Xuan Yuan. Saat Li Anzi muncul, ia langsung menjadi fokus kerumunan. Bahkan klan surgawi Linghu yang menjaga formasi memberikan perlakuan khusus pada Li Anzi. Mereka tidak punya pilihan selain melakukannya. Bagaimanapun, Li Anzi adalah salah satu Decastar Martial Ancestral. Ini berarti bahwa dia adalah satu dari 10 orang terkuat dari generasi muda di seluruh leluhur Martial Starfield. Jika dia terus dewasa, dan tidak mati muda atau mengalami kecelakaan yang tak terduga,
Seseorang seperti dia akan menjadi karakter berperingkat teratas di seluruh Ancestral Martial Starfield di masa depan. Yang mengatakan, Li Anzi bukan satu-satunya pendatang baru yang diperhatikan orang banyak. Ada dua orang lain yang sedang fokus. Alasan untuk itu adalah karena kedua orang itu, meskipun mereka bukan bagian dari Decastar Martial Ancestral saat ini, digunakan untuk menjadi bagian dari Decastar Martial Ancestral. Mereka hanya kehilangan gelar mereka di Decastar Martial Ancestral karena mereka telah tumbuh melewati batas usia. Keduanya disebut Puyang Han dan Puyang Qi. Keduanya berasal dari klan surgawi yang sama, klan surgawi Puyang. Adapun Puyang Surgawi Klan, itu bukan hanya salah satu dari 10 klan surgawi besar, tetapi kekuatannya juga melampaui klan surgawi Li. Yang mengatakan, sementara klan surgawi Puyang lebih kuat dari klan surgawi Li. Dua klan surgawi Puyang yang dulunya bagian dari Decastar Martial Ancestral, Puyang Han dan Puyang Qi, tidak memiliki budidaya yang lebih unggul dari Li Anzi. Kultivasi mereka sama dengan Li Anzi. Mereka bertiga saat ini peringkat 7 Dewa Surgawi. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa meskipun mereka berdua adalah anggota Decastar Martial Ancestral, Decastar Martial Ancestral generasi saat ini lebih kuat dari generasi sebelumnya. Yang mengatakan, meskipun Li Anzi jelas lebih muda dari mereka dan memiliki bakat lebih unggul dari mereka, Puyang Han dan Puyang Qi tidak setuju dengannya. Sejak mereka berdua melihat Li Anzi, mereka menunjukkan kepercayaan yang merendahkan. Selanjutnya, mereka berdua memandang Li Anzi dengan tatapan penuh dengan provokasi. Li Anzi, akan muncul bahwa tempat pertama kali ini akan muncul dari antara kita bertiga. Hanya, aku ingin tahu apakah seorang pemuda seperti Anda akan dapat melampaui kami berdua. Seniormu, Puyang Han berkata kepada Li Anzi. Nada bicaranya sangat provokatif. Kalian berdua hanya sedikit lebih tua dariku. Aku khawatir tidak pantas bagimu untuk memanggilku sebagai seorang pemuda, bukan? Li Anzi berbicara dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu, kamu tidak perlu kita berdua untuk meredakannya, kan? Puyang Han berkata. Apakah kamu mengatakan bahwa kalian berdua akan meremehkanku? Senyum di wajah Li Anzi menjadi sangat dalam. Hahaha. Mendengar kata-kata itu, keduanya tertawa. Mudah, bagaimana mungkin? Semua orang yang hadir tahu betul bahwa meskipun itu hanya peringkat, itu adalah kesempatan bagus untuk membuktikan diri. Tak seorang pun di sini akan mudah pada siapapun. Bas. Tepat pada saat itu, rune dan simbol keluar dari gerbang pembentukan roh. Setelah itu, kekuatan roh yang telah menyelimuti gerbang pembentukan roh mulai berlari menuju para pendatang baru seperti ikan di laut. Menyaksikan adegan itu, Ling Hu Heavenly Clansman yang bertugas menjaga formasi berteriak keras. Semua pendatang baru, fokus pada memahami kedalaman dalam kekuatan roh itu. Yang untuk mendapatkan pemahaman terlebih dahulu akan dapat memasuki formasi keunggulan baru terlebih dahulu. Dan mendapatkan kesempatan yang menentukan untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir, termasuk Li Anzi, Puyang Han dan Puyang Qi, segera menutup mata mereka dan mulai berkonsentrasi untuk memahami simbol pembentukan roh yang telah memasuki kepala mereka. Bas. Namun, segera setelah mereka mulai memahaminya, gerbang pembentukan roh mulai bereaksi. Seseorang benar-benar berhasil mendapatkan pemahaman ini dengan cepat. Melihat ini, bahkan ekspresi Ling Hu Heavenly Clansman berubah. Setelah Ling Hu Heavenly Clansman mengucapkan kata-kata itu, Li Anzi dan yang lainnya, yang benar-benar fokus untuk memahami kedalaman simbol pembentukan roh, segera membuka mata mereka. Mereka baru saja memulai proses pemahaman, dan hanya berhasil memahami sebagian dari kedalaman di dalamnya. Dengan demikian, mereka merasa bahwa mustahil bagi seseorang untuk dapat memperoleh pemahaman lengkap tentang kedalaman dalam simbol pembentukan roh. Pada saat kerumunan membuka mata mereka untuk melihat ke arah gerbang pembentukan roh, serangkaian kata-kata mulai muncul di sana. Klan Surgawi Chu Feng. Apa, seseorang sebenarnya benar-benar berhasil mendapatkan pemahaman penuh dan memasuki formasi keunggulan baru? Kerumunan semua tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Tidak adil. Ini terlalu tidak adil, karena formasi itu dipanggil oleh kami para pendatang baru dari keempat daerah pada saat yang sama. Bagaimana mungkin waktu untuk mulai memahami kedalaman bisa berbeda? Puyang Han berteriak dengan cara yang sangat tidak selaras. Alasan mengapa dia mengucapkan kata-kata itu adalah karena dia merasa bahwa satu-satunya alasan seseorang bisa mendapatkan pemahaman jauh lebih cepat daripada dia adalah karena mereka mulai lebih cepat daripada dia. Anda harus berpikir sebelum berbicara. Formasi keunggulan baru ini menghubungkan keempat wilayah. Semua langkahnya dijalankan pada saat yang sama. Tidak ada ketidakadilan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Anda harus menyalahkan diri sendiri karena memiliki bakat yang kurang.
kata Ling Hu kata klan surgawi. Kamu, dimarahi sedemikian rupa. Puyang Han merasa sangat tidak senang. Namun, dengan mempertimbangkan status klan surgawi Ling Hu itu, Puyang Han memutuskan untuk menelan kata-kata yang ingin dia ucapkan. Dia tidak bisa mengatakannya, meskipun mereka berdua anggota dari 10 klan surgawi yang besar. Klan surgawi Ling Hu terlalu kuat. Terlepas dari apakah itu mungkin di dalam Realm Cultivation Martial Ancestral atau di Starfield Martial Ancestral, tidak ada yang berani menyinggung klan surgawi Ling Hu. Dalam hal itu akan berarti bahwa benar-benar ada seseorang yang berhasil mendapatkan pemahaman lengkap tentang kedalaman pembentukan roh dalam periode waktu yang begitu singkat. Benar-benar tak terbayangkan. Selain itu, orang itu sebenarnya adalah seseorang dari klan surgawi Chu. Apakah itu klan surgawi Chu wilayah timur? Tapi, bukankah klan surgawi Chu merosot menjadi sunyi sepi? Bagaimana orang yang kuat seperti itu muncul dari klan langit surgawi? Chu Feng, siapa ini Chu Feng? Kenapa namanya terdengar sangat akrab? Pada saat itu, orang banyak mulai membahas masalah ini dengan bersemangat. Tepat pada saat itu, Li Anzi tiba-tiba berbicara. Chu Feng itu adalah putra Chu Xuanyuan. Apa, putra Chu Xuanyuan? Kata-kata Li Anzi membuat penonton semakin terpesona. Chu Xuanyuan adalah eksistensi yang semua orang di leluhur martial Starfield tahu tentang. Putra Chu Xuanyuan memang bernama Chu Feng. Namun, bukankah dikatakan bahwa dia sudah mati? Seseorang berkata. Itu hanya rumor. Chu Feng tidak mati. Selain itu, dia sudah mendapatkan pengakuan Chu Heavenly Clan dan kembali kepada mereka. Aku tidak pernah berharap bahwa dia juga akan memasuki alam kultivasi bela diri ancestral tahun ini. Li Anzi tatapannya berubah termenung. Pertempuran antara dia dan Chu Feng masih jelas dalam benaknya. Sebenarnya, Li Anzi tidak ingin memasuki Realm Cultivation Martial Ancestral. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa Realm Cultivation Martial Ancestral dilindungi dengan pembentukan roh yang membuatnya sehingga orang-orang di dalamnya tidak akan mati. Dia merasa bahwa tempat seperti itu bukan tempat yang seharusnya dimiliki oleh para pembudidaya bela diri yang sebenarnya. Dia merasa bahwa pembudidaya bela diri yang sebenarnya harus mengekspos diri mereka pada bahaya. Justru karena ketidaksukaannya terhadap formasi perlindungan Realm Cultivation Martial Ancestral bahwa ia tidak memasuki Realm Cultivation Martial Ancestral begitu lama. Kalau tidak, dengan statusnya, selama dia mau, dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki Realm Cultivation Martial Ancestral setiap kali dibuka. Alasan mengapa dia berubah pikiran dan memutuskan untuk memasuki alam budidaya bela diri leluhur adalah karena Chu Feng. Setelah dikalahkan oleh Chu Feng, Li Anzi merasakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kultivasinya. Demi meningkatkan kultivasinya, dia bersedia melakukan apa saja. Itulah alasan mengapa ia memutuskan untuk memasuki alam kultivasi bela diri leluhur yang sangat tidak ia sukai. Hanya, dia tidak berharap untuk Chu Feng juga memasuki Realm Cultivation Martial Ancestral. Ini berarti bahwa dia akan segera memiliki kesempatan untuk melawan Chu Feng lagi. Namun, Li Anzi belum meningkatkan kultivasinya. Jika dia bertemu Chu Feng lagi, dia jelas masih belum cocok untuknya. Putra Chu Xuanyuan? Apa putra Chu Xuanyuan? Saya akan melihat seberapa kuat anak Chu Xuanyuan itu. Petik 2. Itu benar. Bukankah dia dikabarkan sebagai sampah yang tidak mampu mengolah? Apa ini? Sekarang dia adalah naga suci yang melayang ke langit? Hahaha. Puyang Han dan Puyang Qi mulai tertawa mengejek. Namun, mereka jelas memiliki ekspresi kemarahan dan ketidaksenangan di wajah mereka. Tidak senang. Mereka sangat tidak senang. Bagaimana mungkin mereka bisa merasa baik setelah Chu Feng mencuri perhatian mereka? Dengan demikian, mereka membuat resolusi bahwa jika mereka bertemu Chu Feng di formasi keunggulan baru, mereka pasti akan memberinya pelajaran, sehingga dapat menenangkan kemarahan di hati mereka. Bahwa Chu Feng bukan seseorang yang harus didorong. Aku mendesak kalian berdua untuk tidak mencoba memprovokasi dia, kata Li Anzi. Apa ini? Kamu kenal dia? Puyang Han bertanya. Aku tidak hanya mengenalnya. Aku juga pernah bertarung dengannya sebelumnya, kata Li Anzi. Apakah hasilnya? Pertanyaan ini ditanyakan oleh pengamat. Pada saat yang sama ketika pertanyaan itu diajukan, semua orang mengalihkan pandangan mereka kepada Li Anzi. Alasan untuk itu adalah karena mereka semua ingin tahu persis siapa yang lebih kuat dalam konfrontasi antara Li Anzi dan putra Chu Xuanyuan. Meskipun gelar putra Chu Xuanyuan sangat bersinar dan menyilaukan, gelar Li Anzi sebagai salah satu decastar martial ancestral adalah simbol sebenarnya dari kekuatannya. Sangat sulit untuk menentukan siapa di antara mereka yang lebih kuat, dan siapa yang lebih lemah. Jika mereka harus menebak, orang banyak lebih mau percaya bahwa Li Anzi lebih kuat.
Setelah semua, saat itu, Chu Feng telah membawa reputasi sebagai sampah yang tidak mampu dibudidayakan bela diri. Aku dikalahkan, kata Li Anzi. Ketika Li Anzi mengucapkan kata-kata itu, dia memiliki ekspresi yang sangat tidak nyaman. Tinjunya terkepal erat di dalam lengan bajunya. Sebagai seorang jenius, Li Anzi telah dihormati oleh orang lain sejak masa mudanya. Karena itu, ia sangat sombong. Yang mengatakan, meskipun dia adalah individu yang sombong, dia bukan palsu. Kekalahan adalah kekalahan. Li Anzi tidak berusaha menyembunyikan hasilnya, juga tidak mencoba meremehkan Chu Feng. Ketika Li Anzi menyebutkan hasil dari konfrontasi mereka, kerumunan semua dibiarkan bingung. Bahkan Li Anzi dikalahkan, ini menghancurkan kesan mereka tentang Chu Feng. Mungkinkah, bahwa sampah benar-benar berhasil muncul dalam kekuasaan? Pada saat itu, gelombang yang luar biasa melonjak di hati orang banyak. Pada saat itu, mayoritas orang yang hadir mengingat nama Chu Feng di dalam hati mereka, dan mengatakan kepada diri sendiri bahwa, kecuali dipaksa tanpa alternatif, mereka tidak akan memprovokasi dia. Bagaimanapun, Chu Feng adalah seseorang yang mampu mengalahkan Li Anzi. Kamu benar-benar kehilangan sampah seperti itu, Li Anzi. Sepertinya kamu tidak banyak. Tentu saja, decastar marsial leluhur generasi ini lebih rendah daripada decastar generasi kita. Tepat pada saat itu, Puyang Han mulai mencibir. Setelah itu, Puyang Qi juga mengungkapkan senyum mengejek yang sama di wajahnya. Mereka tidak menempatkan penjagaan mereka terhadap Chu Feng karena Li Anzi dikalahkan olehnya. Alasan untuk itu adalah karena mereka dengan tegas percaya Li Anzi lebih rendah dari mereka. Lakukan sesukamu. Li Anzi juga mengungkapkan senyum tipis. Li Anzi sebenarnya juga tidak menempatkan Puyang Han dan Puyang Qi. Ketika bahkan dia bukan tandingan Chu Feng, Li Anzi merasa bahwa jika Puyang Han dan Puyang Qi mencoba membuat masalah untuk Chu Feng, mereka hanya akan mencari mati. Li Anzi telah memperingatkan mereka berdua karena kebaikan. Dia tidak berharap mereka berdua tidak tahu berterima kasih. Karena itu, Li Anzi tidak mau repot dengan mereka. Tepat pada saat itu, Ling Hu Heavenly Clansman yang bertugas menjaga formasi berteriak keras. Masih punya waktu untuk mengobrol? Mungkinkah kalian semua tidak lagi tertarik pada peringkat berikut? Meskipun tempat pertama telah diambil oleh seseorang, orang-orang yang akan memasuki formasi keunggulan baru sesudahnya juga akan dapat memperoleh kesempatan yang menentukan. Mungkinkah kamu semua berencana untuk menyerah? Kerumunan hanya berhasil bereaksi setelah mendengar kata-kata itu. Meskipun Chu Feng telah berhasil mendapatkan pemahaman tentang kedalaman pembentukan roh dan adalah orang yang memasuki formasi keunggulan baru pertama, jajaran berikut masih harus diperebutkan. Dengan demikian, setelah Ling Hu Heavenly Clansman mengingatkan mereka, kerumunan segera menutup mata mereka lagi dan mulai memahami kedalaman formasi roh. Sementara itu, orang-orang dari wilayah timur masih melihat gerbang pembentukan roh dengan kebingungan di wajah mereka. Belum lagi klan surgawi Dongguo dan berbagai kekuatan lain yang hadir. Bahkan pria dan wanita dari klan surgawi Ling Hu telah membuat ekspresi heran di wajah mereka. Dibandingkan dengan orang-orang dari 3 daerah lain, mereka secara pribadi menyaksikan kecepatan di mana Chu Feng telah mendapatkan pemahaman tentang kedalaman pembentukan roh dan tahu betapa cepatnya itu. Chu Feng tidak lagi di istana. Dia sudah memasuki formasi keunggulan baru itu. Namun, kerumunan masih belum bisa bereaksi. Mereka masih terbenam dalam keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa putra Chu Xuanyuan, reputasinya benar-benar layak. Tampaknya karakter yang luar biasa telah tiba di alam budidaya bela diri leluhur kali ini. Akhirnya, pria dari klan surgawi Ling Hu itu berbicara. Suaranya menghancurkan atmosfer yang berat dan sunyi. Sementara apa yang dia katakan memuji Chu Feng, dia memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Bahkan, ada jejak rasa takut yang tertahan di matanya. Klan surgawi Ling Hu adalah penguasa saat ini dari alam budidaya bela diri leluhur. Namun, kejeniusan yang begitu kuat telah tiba. Dia merasa bahwa itu tidak baik untuk klan surgawi Ling Hu mereka. Sementara kerumunan tercengang, Chu Feng telah memasuki apa yang disebut formasi keunggulan baru. Yang disebut formasi keunggulan baru sebenarnya adalah sebuah menara. Chu Feng saat ini berada di lantai pertama menara. Dia menemukan bahwa ada total 4 pintu masuk ke tingkat pertama. Chu Feng merasa bahwa 4 pintu masuk harus terhubung ke 4 wilayah masing-masing. Saat ini, dia adalah satu-satunya orang di lantai pertama. Ini berarti bahwa dia seharusnya menjadi orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru. Tidak. Chu Feng sebenarnya sangat yakin bahwa dia adalah orang pertama yang masuk. Alasan mengapa Chu Feng begitu yakin bahwa dia adalah orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru bukan hanya karena kecepatan di mana dia telah memahami kedalaman formasi roh sangat cepat. Itu terutama karena namanya tertulis di keempat pintu masuk.
Selanjutnya, namanya adalah satu-satunya nama yang ada. Tampaknya tidak ada sumber daya budidaya di lantai pertama. Chu Feng melirik kembali. Dia awalnya berencana untuk menunggu Chu Shuang dan yang lainnya. Namun, menilai dari keadaan sekarang, jika Chu Feng menunggu mereka tiba, orang lain kemungkinan akan masuk juga. Jika itu terjadi, Chu Feng akan kehilangan kesempatan yang menentukan ini, keuntungan langkah pertamanya. Jadi, setelah menghela nafas, Chu Feng melangkah ke tangga yang menuju ke lantai 2. Meskipun Chu Feng ingin melindungi Chu Shuang dan yang lainnya, dia tidak ingin kehilangan kesempatan yang menentukan ini lebih jauh. Setelah semua, dia telah memasuki realem kultivation martial ancestral demi menjadi lebih kuat. Chu Feng tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk menjadi lebih kuat. Chu Feng tidak merasakan halangan ketika melewati pintu masuk pembentukan roh lantai 2, dan berhasil memasuki lantai 2. Setelah tiba di lantai 2, ekspresi Chu Feng berubah. Alasan untuk itu adalah karena lantai kedua formasi keunggulan baru itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan sebelumnya. 9. Bab 3199 Makna Penghinaan. Tempat itu tidak lagi menyerupai bagian dalam pagoda kuno. Setelah masuk, Chu Feng hanya merasa seolah-olah dia telah memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Ketika Chu Feng mengangkat kepalanya ke langit, yang dilihatnya adalah langit biru yang dipenuhi awan putih. Ketika dia melihat ke bawah, di bawah kakinya adalah tanah yang luas. Di sekelilingnya ada hutan sejauh mata memandang. Yang paling penting, di sana, Chu Feng tidak hanya bisa mendengar suara burung dan binatang, tetapi ia bahkan bisa merasakan energi alami di sana. Energi alami jauh lebih padat daripada yang ada di lantai pertama. Dengan kata lain, dibandingkan dengan pagoda sederhana seperti lantai pertama, lantai kedua lebih menyerupai dunia pembudidaya bela diri. Alasan untuk itu adalah karena ada bahaya dan peluang di sana, tapi mereka semua tersembunyi dan tidak dikenal. Bagi para pembudidaya bela diri, tempat ini hanya menarik. Tampaknya aku harus mencari sendiri pintu masuk ke lantai 3. Petik 2. Meskipun Chu Feng belum terlalu tua, dia telah mengalami banyak kesengsaraan. Menerobos jalan melalui daerah terlarang yang tak terhitung jumlahnya, dan memasuki formasi yang tak terhitung jumlahnya sepanjang jalan dari 9 provinsi benua. Karena itu, ia adalah individu yang sangat berpengalaman. Dengan demikian, saat memasuki lantai 2, Chu Feng segera berhasil melihat rahasia lantai kedua formasi keunggulan baru. Dengan itu, Chu Feng melepaskan mata langitnya dan mulai melihat-lihat. Di bawah tatapan mata langitnya, semua rahasia yang tak terlihat oleh mata telanjang mulai muncul. Segera, Chu Feng menemukan pintu masuk ke lantai 3. Itu adalah tangga yang tak terlihat yang mengarah langsung ke cakrawala. Tangga itu tersembunyi jauh di dalam wilayah tenggara hutan. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan, itu akan benar-benar sulit untuk menemukan tangga. Chu Feng tidak hanya menemukan tangga menuju lantai 3, tetapi ia juga menemukan bahwa ada beberapa sumber daya budidaya yang tersembunyi di lantai 2. Namun, semua sumber daya budidaya itu berada di arah yang berbeda. Meskipun sangat mudah bagi Chu Feng untuk menemukan mereka, dia harus mengerahkan sedikit usaha untuk mengumpulkan mereka semua. Selain itu, untuk Chu Feng saat ini, energi alami dan pemahaman bela diri yang terkandung sumber daya budidaya itu terlalu lemah, dan tidak akan memberikan banyak bantuan kepadanya. Dengan demikian, Chu Feng tidak tinggal, dan langsung pergi untuk melanjutkan ke tangga menuju lantai 3. Dia kemudian berhasil memasuki lantai 3. Lantai ketiga The New Excellence Formation sebenarnya sangat mirip dengan lantai 2. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa energi alami di lantai 3 jauh lebih padat. Selain itu, sumber daya budidaya di lantai 3 juga jauh lebih kuat daripada yang ada di lantai 2. Selanjutnya, pintu masuk menuju lantai 4 menjadi lebih sulit ditemukan. Bahkan, ada banyak jebakan di pintu masuk ke lantai 4. Namun, semua ini dilihat oleh Chu Feng dengan sekali lirikan. Chu Feng juga tidak tinggal di lantai 3. Sebaliknya, ia langsung menuju lantai 4. Setelah mencapai lantai 4, menemukan pintu masuk ke lantai 5 menjadi sangat sulit. Selanjutnya, sumber daya budidaya di lantai 4 pasti berguna untuk Chu Feng. Namun, Chu Feng masih tidak mencari sumber daya budidaya itu. Sebaliknya, ia langsung pergi mencari pintu masuk ke lantai 5. Meskipun Chu Feng harus melalui beberapa tikungan dan belokan, dan harus berusaha keras untuk menemukannya, ia akhirnya menemukan pintu masuk ke lantai 5 berhasil. Setelah mencapai lantai 5, Chu Feng menjadi liar dengan sukacita. Dia merasa bahwa keputusannya untuk langsung menyerah di lantai 4 untuk melanjutkan ke lantai 5 adalah keputusan yang tepat. Alasannya adalah karena lantai 5 berbeda dari lantai 2, 3 dan 4. Lantai 5 kembali ke tampilan pagoda.
Namun, dinding lantai 5 benar-benar tertutup oleh tanda dan simbol yang kuat. Tanda dan simbol bersinar cerah dan saling mencerminkan satu sama lain. Mereka hanya menyerupai gambar yang indah. Memancarkan dari gambar yang indah itu adalah energi alam yang sangat kaya, dan pemahaman bela diri yang mampu mengguncang hati Chu Feng. Chu Feng merasa bahwa lantai 5 harus menjadi lantai akhir dari formasi keunggulan baru. Namun, Chu Feng tidak pernah membayangkan sumber daya budidaya di lantai 5 begitu langsung. Tidak perlu Chu Feng mencarinya. Sumber daya budidaya lantai 5 ditempatkan tepat di depannya. Sepertinya sumber daya budidaya lantai 5 memberitahu orang untuk mencoba memahaminya jika mereka bisa. Memang, meskipun sumber daya budidaya tepat di depannya, orang harus memahaminya untuk mendapatkannya. Adapun seberapa banyak yang bisa dipahami, semua itu akan tergantung pada kemampuan pembudidaya bela diri. Lantai kelima formasi keunggulan baru ini hanya dibuat untukku. Chu Feng tersenyum. Kemudian, dia duduk bersila dan menutup matanya. Sementara Chu Feng menutup matanya, segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya terlihat olehnya. Chu Feng memahami isi dari gambar yang indah yang terdiri dari energi alami dan pemahaman bela diri di dinding dengan hatinya. Sementara Chu Feng fokus pada memahami gambar yang indah. Li Anzi, Puyang Han dan Puyang Qi semua memasuki formasi keunggulan baru, dan semuanya tiba di lantai 3. Bahkan, mereka bukan satu-satunya yang telah tiba di lantai 3 formasi keunggulan baru. Ada orang-orang dari keempat daerah yang berhasil mencapai lantai 3. Tentu saja, yang paling cepat mencapai lantai 3 adalah Li Anzi, Puyang Han dan Puyang Qi. Meskipun mereka bukan orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru, dan tertegun oleh Chu Feng untuk bisa memasuki formasi keunggulan baru begitu cepat, mereka masih berhasil mendapatkan tempat kedua, ketiga dan keempat dalam daftar peringkat. Ini menunjukkan kekuatan mereka. Selanjutnya, layak disebutkan bahwa orang yang berhasil masuk setelah Chu Feng untuk mendapatkan tempat kedua adalah Li Anzi. Ini sangat tidak disukai Puyang Han dan Puyang Qi. Itu sangat tidak menyenangkan mereka sehingga ekspresi mereka tetap jelek sepanjang waktu setelah mereka memasuki formasi keunggulan baru. Ini terutama benar pada saat itu. Ekspresi mereka berubah sangat buruk. Chu Feng, di mana kamu bersembunyi? Jika kamu memiliki kemampuan untuk menjadi orang pertama yang memasuki formasi keunggulan baru, maka kamu harus memiliki keberanian untuk berdiri di depan ayahmu. Ayo, Chu Feng, tunjukkan dirimu. Akulah Puyang Han Clan Heavenly Clan. Tunjukkan dirimu. Tunjukkan pada ayahmu persis seperti apa kemampuanmu. Putra Chu Xuanyuan, miliki. Chu Feng, berhentilah bersembunyi. Keluar dan ceritakan bagaimana kamu berhasil memasuki formasi keunggulan baru ini dengan cepat. Katakan padaku jika seseorang memberitahumu semacam rahasia. Perlihatkan padaku trik macam apa yang kamu gunakan. Ayo, dapatkan di sini dan mengaku pada ayahmu. Petik 2. Suara Puyang Han dan Puyang Qi bahkan lebih menggema daripada guntur saat mereka bergema di udara. Kata-kata mereka dipenuhi dengan penghinaan terhadap Chu Feng. Bab 3200 Suatu kemungkinan. Apa yang paling ingin dilakukan Puyang Han dan Puyang Qi setelah tiba di pagoda adalah menemukan Chu Feng dan merawatnya sehingga dapat menenangkan kemarahan di hati mereka. Namun, mereka mencari Chu Feng di lantai 2 untuk waktu yang sangat lama tetapi tidak berhasil. Mereka tidak menemukan jejaknya. Setelah mereka tiba di lantai 3, mereka sebenarnya masih tidak menemukan jejaknya. Karena itu, Puyang Han dan Puyang Qi terbang marah karena penghinaan dan mulai meneriaki Chu Feng untuk memancingnya keluar. Sayangnya, penghinaan mereka seperti melempar batu ke laut, dan tidak mendapat tanggapan. Ini menyebabkan Puyang Han dan Puyang Qi menjadi lebih tidak senang. Dua tuan muda, lebih baik melupakannya, bahwa Chu Feng mungkin sudah mendengar suaramu, dan hanya tidak berani bertarung melawan kalian berdua, dan dengan demikian memutuskan untuk bersembunyi. Ada banyak orang selain Puyang Han dan Puyang Qi. Mereka tidak semua dari klan surgawi Puyang. Faktanya, sebagian besar dari mereka berasal dari kekuatan lain, apalagi ada jenius dari daerah lain, yang mengatakan, mereka semua merasakan bakat mereka untuk budidaya bela diri dan kemampuan untuk kalah dengan Puyang Han dan Puyang Qi. Karena itu, mereka ingin memeluk paha Puyang Han dan Puyang Qi dan mengikuti mereka untuk mendapatkan manfaat dari mereka. Itu sebabnya mereka menyanjung Puyang Han dan Puyang Qi sepanjang waktu. Ketika mereka memperhatikan bahwa Puyang Han dan Puyang Qi memiliki kebencian yang sangat besar pada Chu Feng, mereka secara otomatis memutuskan untuk meremehkan Chu Feng juga. Tepat pada saat itu, seseorang dari kerumunan berbicara perlahan. Chu Feng mungkin belum tentu menyembunyikan dirinya. Sebenarnya ada kemungkinan lain. Begitu orang itu berbicara, ekspresi semua orang berubah. Belum lagi Puyang Han dan Puyang Qi. Bahkan Li Anzi,
yang berdiri jauh, mengalihkan pandangannya ke arah orang itu. Di tempat dengan para jenius seperti Li Anzi, Pu Yang Han dan Pu Yang Qi, orang itu terlihat sangat biasa-biasa saja. Namun, orang itu sebenarnya seseorang dengan kekuatan luar biasa. Dia adalah pendatang baru terkuat dari klan surgawi Dongguo wilayah timur. Meskipun kekuatannya lebih rendah daripada Li Anzi dan yang lainnya, dia, sebagai pendatang baru terkuat dari klan surgawi Dongguo, memiliki keberanian dan wawasan. Dihadapkan dengan tatapan tidak sengaja dari kerumunan, dan terutama dari Pu Yang Han dan Pu Yang Qi, bahwa pendatang baru terkuat Dongguo Heavenly Clan tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia dengan tenang berkata, Chu Feng mungkin sudah memasuki lantai 4 formasi keunggulan baru. Apa, kamu mengatakan bahwa Chu Feng mungkin sudah memasuki lantai 4 formasi keunggulan baru? Omong kosong macam apa yang kamu ucapkan? Itu benar, apakah Anda berpikir bahwa Chu Feng benar-benar jenius yang luar biasa? Namun, setelah pendatang baru terkuat Dongguo Heavenly Clan mengatakan kata-kata itu, ia segera bertemu dengan ejekan dan ejekan dari kerumunan. Chu Feng memang jenius yang luar biasa. Ketika saya pertama kali mengetahui tentang dia, saya bereaksi dengan cara yang sama seperti kalian semua, dan tidak percaya dia menjadi jenius yang luar biasa. Bahkan, saya bahkan merasa jijik terhadapnya. Itu karena aku tidak percaya bahwa seseorang yang dianggap sebagai sampah yang tidak mampu menumbuhkan bela diri dan dikeluarkan dari klan seseorang bisa menjadi sangat kuat. Namun, setelah saya secara pribadi mendengar apa yang telah dicapai Chu Feng dari telinga senior saya, setelah saya secara pribadi menyaksikan bahwa Chu Feng memasuki formasi keunggulan baru dengan kecepatan yang luar biasa, tidak peduli bagaimana saya berpikir tentang hal itu, saya tidak punya pilihan selain menerima itu dia jenius. Petik 2. Kamu semua bisa menolak untuk percaya kata-kataku sekarang. Namun, suatu hari, kamu akan percaya kata-kataku, kata pendatang baru terkuat Dongguo Heavenly Clan. Dia mengucapkan kata-kata itu dengan sangat tulus, seolah-olah dia akhirnya berhasil mengungkapkan perasaannya. Pada saat itu, banyak orang yang terkejut dengan ekspresi. Pada saat itu, ada banyak orang yang percaya bahwa kata-kata Dongguo Heavenly Clansman. Bahkan ekspresi Li Anzi menjadi rumit. Alasan untuk itu adalah karena, dibandingkan dengan yang lain, dia tahu betul bahwa Chu Feng memang jenius. Jika bahkan Chu Feng tidak bisa dianggap jenius, maka dia, Li Anzi, pasti tidak bisa dianggap jenius. Setelah semua, Chu Feng telah mengalahkannya ketika budidayanya berada satu tingkat di bawahnya. Jika seseorang seperti dia tidak bisa dianggap jenius, Li Anzi merasa bahwa tidak akan ada banyak orang di seluruh leluhur martial star ancestral yang mungkin bisa dianggap jenius. Dan di sini aku berpikir siapa yang akan sesumbar tentang Chu Feng seperti itu. Ternyata, itu seseorang dari klan surgawi Dongguo. Sudah menjadi rahasia umum bahwa Dongguo Heavenly Clan-mu telah memiliki hubungan persahabatan dengan Chu Heavenly Clan selama beberapa generasi. Namun, bahkan jika itu masalahnya, seharusnya tidak perlu bagimu untuk menyombongkan tentang Chu Feng seperti ini, tidak? Seperti kata pepatah, apakah bagal atau kuda? Orang akan tahu begitu seseorang melihatnya. Tidakkah kamu mengatakan bahwa Chu Feng adalah jenius yang luar biasa? Baiklah. Mengapa kamu tidak memanggilnya keluar? Dia berhenti bersembunyi seperti pengecut. Petik 2. Segera, seseorang menunjukkan status yang luar biasa antara klan surgawi Dongguo dan klan surgawi Chu. Begitu orang itu mengatakan kata-kata itu, banyak orang tiba-tiba menyadari dan merasa bahwa Dongguo Heavenly Clansman membual tentang Chu Feng. Adapun mengapa dia membual tentang Chu Feng, itu terlalu jelas. Itu semua karena hubungan yang luar biasa antara klan surgawi Dongguo dan klan surgawi Chu. Pada saat itu, kerumunan mulai melemparkan tatapan aneh pada pendatang baru Dongguo Heavenly Clan. Setelah mereka selesai berdiskusi di antara mereka sendiri dalam bisikan atau suara keras, mereka semua memutuskan untuk mengabaikannya. Menghadapi tatapan aneh dari kerumunan dan beberapa kata-kata tidak menyenangkan yang diucapkan oleh beberapa dari mereka, pendatang baru terkuat Dongguo Heavenly Clan tetap tenang dan tenang. Dia tidak berusaha berdebat dengan orang banyak. Alasan untuk itu adalah karena dia tahu bahwa kenyataan akan membuktikan semua yang dia katakan benar. Adapun kenyataan yang dia yakini, itu adalah kekuatan Chu Feng. Aku merasa apa yang dikatakan saudara ini bukan tanpa alasan. Namun, pada saat semua orang merasa bahwa Dongguo Heavenly Clansman membual tentang Chu Feng, suara Li Anzi tiba-tiba terdengar. Setelah suara Li Anzi terdengar, ekspresi kerumunan berubah sangat besar. Bahkan ekspresi klan surgawi Dongguo berubah. Mereka tidak mengerti mengapa seorang jenius seperti Li Anzi akan berbicara untuk Chu Feng. Li Anzi, apa artinya ini? Anda tidak mungkin benar-benar berpikir bahwa Chu Feng mampu memasuki lantai keempat formasi keunggulan baru sendirian, kan?
Puyang Han bertanya dengan cemberut. Saya tidak bisa memastikan bahwa dia melakukan itu. Namun, saya merasa itu kemungkinan, kata Li Anzi.